Assalamualaikum, kita di bab 281-290. Selamat bersantai. Bab 281. Ketika Zhao Feng membuka matanya, 8 ahli yang mengawasinya merasakan rasa dingin yang langsung menuju jiwa mereka. Pada saat itu, bahkan pikiran mereka tampak membeku dan mereka semua cegukan pada saat yang sama. Zhao Feng ingin bangun tetapi dia menemukan bahwa tubuhnya sangat lemah. Lagi pula, Zhao Feng belum makan selama lebih dari sebulan dan dia sudah memasuki kebiasaan. Tingkat energi mental aku telah melampaui tingkat kultivasi aku, itu sebanding dengan alam roh sejati. Ketika Zhao Feng menyentuh sumber energi mentalnya, dia terkejut dengan apa yang dilihatnya. Di dalam dimensi mata kirinya, ada kolam beku kecil yang mengeluarkan cahaya biru dingin. Pada titik waktu ini, sumber energi mental Zhao Feng sangat kuat dan mengandung rasa dingin yang mengerikan. Rasa dingin ini bahkan bisa menyentuh jiwa seseorang. Sekarang, mata spiritual Dewa Zhao Feng telah mengalami perubahan kedua dan berhasil. Miao miao, kucing kecil pencuri itu melambaikan cakarnya dan Zhao Feng segera mengerti bahwa dia telah tidur selama sebulan dan 12 hari. Orang itu bangun. Para ahli di luar mengelilingi ruangan seolah-olah menghadapi musuh yang menakutkan. Zhao Feng berbaring diam dan menyembunyikan aura mata spiritual dewanya sebelum mengenakan penutup mata yang diberikan Tiegan Master kepadanya. Penutup mata perak yang samar itu setipis pisau tajam dan elegan. Begitu penutup mata dipasang, kekuatan garis keturunan Zhao Feng sangat tersembunyi. Ledakan. Pada saat ini, pintu kamar ditendang terbuka. 2 ahli Sky ketujuh dari keluarga Bi, yang memiliki mata tajam berjalan masuk. Pada saat ini, Zhao Feng baru saja memakai penutup mata dan penampilannya membuat ekspresi mereka berubah. Bocah ini adalah bajak laut. Di teluk air transversal, ada lusinan perompak dengan penutup mata dan tak satu pun dari mereka adalah orang baik, kebanyakan dari mereka adalah pemimpinnya. Para ahli dari keluarga Bi penuh waspada karena mereka bertindak seolah-olah mereka menghadapi ancaman besar. Bajak laut. Adegan ini membingungkan Zhao Feng. Kapan dia menjadi bajak laut? Dia baru saja bangun dan tidak tahu di mana dia berada. Di teluk air transversal, jumlah perompak yang memakai penutup mata tidak rendah. Selain itu, beberapa perompak akan mengenakan penutup mata bahkan jika mata mereka tidak buta untuk meningkatkan keganasan mereka. Mendesah, Zhao Feng berbaring di tanah tanpa daya. Selama sebulan terakhir, kultivasinya memang terus meningkat. Tapi karena tubuhnya sudah lama tidak makan, jadi dia merasa lemas. Jika orang-orang ini bertarung dengannya sekarang, itu tidak akan baik. Ayo makan makanan, aku lapar. Zhao Feng bangkit dari tanah, mengabaikan para ahli dari keluarga Bi dan berjalan keluar. Yang aneh adalah, 7-8 ahli dari keluarga Bi terus mengelilingi ruangan seolah-olah mereka belum melihat Zhao Feng dan kucing kecil pencuri itu. Setelah mata spiritual dewa berevolusi, teknik energi mental Zhao Feng dapat digunakan tanpa persiapan apapun. 7-8 ahli keluarga Bi telah jatuh ke labirin dan bergerak di tempat yang sama. Beberapa saat kemudian di kantin keluarga Bi. Miao miao. Kucing kecil pencuri itu mengambil beberapa ikan goreng yang tampak indah dan mulai menelannya, sedangkan Zhao Feng duduk dan memakan makanannya sambil memeriksa sekelilingnya. Pada awalnya, dia menggunakan keterampilan energi mental untuk menutupi sedikit. Tetapi kemudian, semakin banyak orang datang sehingga dia mulai makan tanpa mempedulikannya. Cepat datang. Bajak laut memasuki kantin kita. Kantin keluarga Bi jatuh ke dalam kekacauan sementara manusia dan kucing makan. Kucing kecil pencuri itu bahkan mulai minum alkohol dan mulai mendapatkan mata buram. Semakin banyak orang mulai berkerumun di sekitar. Segera, 7-8 ahli keluarga Bi mendengar hal ini dan bergegas. Tetapi ketika mereka mencoba mendekati Zhao Feng, mereka akan berkeliling dan kehilangan koneksi dengan dunia luar. Siapapun yang memiliki permusuhan yang mendekat akan jatuh ke dalam ilusi yang dibuat oleh Zhao Feng. Ketika lebih banyak orang mulai berdatangan, kepala keluarga Bi segera diberitahu. Bajak laut mana yang berani membuat keributan dalam keluarga Biku? Aura yang tak terlihat turun seperti api yang mengamuk, membuat orang-orang di dekat kantin tidak bisa bernafas. Pendatang baru adalah seorang pria parubaya kemeja ungu yang setengah langkah roh sejati membuat seluruh kantin jatuh ke dalam kesunyian. Zhao Feng melirik, sepertinya ini adalah sebuah keluarga kecil seukuran keluarga Liu Provinsi Overlooking Mist. Sekarang setelah mata spiritual Tuhannya telah mencapai tingkat yang sama sekali baru, dia tidak akan takut bahkan jika para kultivator True Spirit Realm normal tiba. Semuanya tolong tenang, yang ini terima kasih atas keramahan, makanan, dan bantuan kamu. Petik 2.
Zhao Feng telah selesai makan dan mengucapkan terima kasih. Tidak peduli apa yang dikatakan, keluarga Bi telah menariknya dari air dan dia makan di sini. Jika dia pergi begitu saja tanpa melakukan apa-apa, itu tidak akan terasa benar. Kamu akhirnya bangun. Gadis berekor babi berjalan keluar dari kerumunan dan mulai bermain dengan kucing kecil pencuri itu. Kepala keluarga Bi masih waspada dan curiga. Pemuda itu sangat aneh, para ahli dari keluarga Bi yang mencoba menyerangnya semua berjalan berputar-putar. Bahkan dia tidak bisa melihat melalui pemuda ini. Pergi, minta Tuan Bi. Kepala keluarga memerintahkan. Yang paling penting saat ini baginya adalah menstabilkan pemuda di depannya. Saat ini, bajak laut air parah telah mengaduk-aduk benteng dan merugikan banyak orang tak bersalah. Para idiot ini berpikir bahwa adik lelaki di sini adalah bajak laut, aku harap kamu bisa memaafkan mereka. Pria parubaya kemeja ungu itu berkata sambil tersenyum ketika dia menyapa Zhao Feng. Melalui diskusi ini, Zhao Feng memahami situasi di sini. Ada dua kekuatan utama di Teluk Air Transversal. Satu sisi adalah bajak laut dan yang lainnya terdiri dari keluarga, pengusaha dan nelayan, benteng air transversal. Sederhananya, mereka hanya hitam dan putih. Benteng air transversal adalah pusat dari teluk ini dan biasanya para perompak tidak akan mendekat dan hanya akan menyerang beberapa pengusaha. Namun, selama beberapa hari terakhir, bajak laut air parah yang terkenal telah mendekati dengan motif yang tidak diketahui. Kepala keluarga itu berkata sambil melihat reaksi Zhao Feng dengan cermat. Ekspresi Zhao Feng dingin dan tidak ada tanda-tanda emosi. Setelah mata spiritual Dewa berevolusi, Zhao Feng menjadi lebih dingin tetapi ini tidak berarti bahwa ia tidak bisa berpikir. Benteng air transversal adalah pusat dari teluk dan memiliki pengumpulan banyak kekuatan, mudah untuk bertahan dan sulit untuk diserang. Tidak peduli seberapa kuat bajak laut air parah itu, mereka hanya bajak laut dan memiliki orang yang terbatas. Zhao Feng menganalisis. Kesimpulan yang muncul adalah bahwa bajak laut air parah ini tidak ingin menyerang benteng dan memiliki niat lain. Kepala keluarga menghentikan Zhao Feng saat dia menunggu Tuan Bi. Master Bi memiliki reputasi tinggi di seberang teluk air transversal dan sangat dihormati. Rupanya, dia hampir berusia 200 tahun dan tanpa keraguan, hanya mereka yang berada di alam roh sejati yang bisa hidup begitu lama. Namun, kepala keluarga menunggu setengah dari waktu yang dibutuhkan untuk membuat teh dan tidak ada yang terjadi. Mata kucing kecil pencuri itu bersinar ketika cakarnya membalikkan dua koin ke udara. Yang beralamat buruk, Zhao Feng memandang ke arah kucing kecil pencuri itu. Kucing kecil pencuri itu menganggukkan kepalanya, tetapi keanehan ini tidak ditujukan kepada Zhao Feng tetapi Tuan Bi. Melaporkan kepada kepala keluarga, Tuan Bi belum terlihat pagi ini. Orang-orang mengklaim bahwa mereka melihatnya meninggalkan keluarga Bi tadi malam. Seorang pelayan melaporkan. Alis Zhao Feng berkerut, kucing kecil pencuri itu memiliki keterampilan. Melaporkan kepada kepala keluarga, tidak bagus. Bajak laut air darah telah memimpin 18 kelompok bajak laut dan memblokir 3 jalur di dekat teluk air transversal. Berita mengejutkan menyebar. Bajak laut air parah dikenal karena kebrutalan mereka dan pemimpinnya, pahlawan botak darah parah, tampaknya memiliki kultivasi alam roh sejati. Dalam keadaan normal, benteng air transversal tidak takut terhadap para perompak karena mereka memiliki keunggulan absolut. Berikan perintah untuk mengunci benteng dan jangan bertindak gegabah. Kepala keluarga mengambil napas dalam-dalam dan berkata dengan ekspresi serius. Pada saat kritis ini, Master Bi yang memiliki kultivasi tertinggi telah menghilang dan kekuatan yang tersisa tidak berani bergerak. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi tertegun. Apakah perompak benar-benar akan menyerang benteng? Kembali selangkah, bahkan jika bajak laut ini bisa membasuh darah benteng, kerugian mereka akan mengerikan. Berapa banyak yang tersisa? Meskipun tidak ada seorang pun di Real Spirit Realm di sini, para ahli di benteng masih lebih banyak dari para pembajak beberapa kali. Ditambah benteng itu mudah dipertahankan dan sulit diserang sehingga tidak ada rasa takut akan pertempuran. Kepala keluarga berkata dengan percaya diri dan memberi perintah. Karena fakta bahwa benteng itu dikunci, Zhao Feng hanya bisa tinggal sementara di benteng. Sebagian besar penduduk asli di benteng panik. Perompak yang dikelompokkan bersama sangat jarang dan biasanya hanya muncul sekali setiap 100 tahun. Dibandingkan dengan mereka, Zhao Feng tampak jauh lebih bebas. Setelah meninggalkan tempat ini dan melewati 3 area seukuran area danau banjir, aku akan mencapai ibu kota. Sepertinya aku melayang jauh di sungai. Petik 2. Zhao Feng memeriksa petanya. Targetnya tidak jauh dari dia sekarang. Selama bajak laut pergi, Zhao Feng bisa pergi ke ibu kota. Namun,
Tidak ada yang berkembang semulus pemikiran Zhao Feng. Perompak masih memblokir jalan tanpa niat untuk pergi. Udara dan air semuanya berada di bawah kendali mereka. Para perompak tidak menyerang benteng. Apa tujuan mereka? Petik 2. Zhao Feng tidak mengerti. Sama seperti Zhao Feng tidak bisa menahan lagi dan berencana untuk meninggalkan benteng sendirian. Tuan Bi kembali. Seruan datang dari benteng. Zhao Feng menoleh dan melihat seorang pria tua memegang tongkat berbentuk kepala naga melayang ke benteng. Wajah Tuan Bi pucat pasi dan salah satu kakinya sekarang cacat. Darah padanya membuatnya tampak mengerikan. Tuan Bi, kepala keluarga dan Bi Qiaoyu berteriak. Aku menemukan kemarin bahwa tujuan bajak laut air parah itu bukan benteng tetapi Water Moon Treasury yang legendaris. Master Bi berkata dengan suara serak ketika dia duduk di tanah dan mulai pulih. Treasury bulan air, bagaimana ini mungkin? The Water Moon Treasury selalu menjadi legenda di Transverse Water Bay. Petik 2. Bahkan jika treasury bulan air itu nyata, kita bahkan tidak mengetahuinya. Bagaimana mungkin bajak laut air parah bisa mengenal lanskap dengan baik? Petik 2. Para eselon atas dari benteng itu tertegun. Mendengar sampai di sini, Zhao Feng mengerti apa yang terjadi dan teka-teki di hatinya terpecahkan. Tidak peduli seberapa arogan para perompak itu, mereka tidak akan menyerang benteng dengan pertahanan yang dibentengi. Tujuan sebenarnya adalah treasury bulan air, tetapi lokasi treasury itu dekat teluk air Transfere. Pasti akan ada beberapa gerakan, tetapi mereka tidak ingin meningkatkan perhatian mereka. Oleh karena itu, bajak laut air parah menghalangi blok mereka dan membuatnya sehingga mereka tidak bisa bergerak dengan gegabah. Hanya seperti ini saja para perompak dapat mengambil semua perbendaharaan untuk diri mereka sendiri. Tuan Bi, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita benar-benar akan membiarkan para perompak itu mengambil treasury bulan air? Petik 2. Teluk air transversal adalah wilayah kami. Bagaimana kita bisa memberikan perbendaharaan ini kepada para perompak? Petik 2. Tapi Tuan Bi terluka parah. Eselon atas kubu dibahas. Sebagian besar orang tamak dan tidak sabar terhadap Departemen Air Bulan, tidak mau diambil oleh para perompak. Bagaimanapun, treasury bulan air ada di wilayah mereka. Bagaimana mereka bisa menonton ketika para perompak mengambilnya? Water Moon Treasury, apa legenda ini? Petik 2. Zhao Feng tidak bisa menahan penasaran. Semua orang di sini tahu tentang treasury bulan air. Hanya Zhao Feng yang tidak tahu apa-apa. Namun, dari cedera Master Bi, dapat terlihat bahwa Water Moon Treasury memiliki daya tarik yang besar bahkan bagi mereka yang berada di alam roh sejati. Mata Master Bi bersinar ketika ia berkata dengan nada rendah, pemimpin air darah terparah, Bal Eagle sangat licik. Dia membuat perangkap untuk memikat aku dan menyergap aku. Namun, dia juga terluka karena serangan balik aku. Petik 2. Mendengar ini, lebih banyak orang menyarankan untuk menyerang dan mencuri harta karun itu. Meskipun Master Bi telah ditipu oleh elang botak darah parah dan salah satu kakinya sekarang dinonaktifkan, yang terakhir juga telah terluka. Secara keseluruhan, Master Bi berada pada posisi yang kurang menguntungkan tetapi benteng memiliki lebih banyak elit. Segera, Master Bi pulih sementara kepala keluarga Bi mengumpulkan eselon atas dan para ahli. Melalui beberapa diskusi, benteng memutuskan untuk mengirim para elitnya untuk memperjuangkan perbendaharaan. Tentu saja, akan ada orang yang tertinggal untuk melindungi benteng. Sekitar setengah dari waktu yang dibutuhkan untuk membuat teh. Teluk air transversal telah mengumpulkan batalion yang kuat. Ada total 4 langkah Real Spirit Realm, 17 langit ke-7, dan puluhan kultivator langit ke-6. Jelas bahwa kubu air transversal melewati jalur para elit. Di satu sisi, benteng itu membutuhkan orang untuk melindunginya dan di sisi lain, itu untuk keuntungan pribadi. Semakin banyak orang pergi berarti bahwa harta terpecah akan lebih sedikit. Tuan Bi, apa yang harus kita lakukan dengan pemuda yang tidak dikenal ini? Beberapa eselon atas memandang pemuda berambut biru itu dengan sedikit permusuhan. Pemuda berambut biru itu mengenakan penutup mata dengan ekspresi dingin, dia juga tidak terlihat seperti orang yang baik. Tuan Bi, dalam situasi ini, aku lebih baik membunuh yang tidak bersalah daripada membiarkan ikan yang ditangkap pergi. Cahaya dingin menyala di salah satu ahli di mata Sky ke-7. Saran ini segera disetujui oleh banyak orang. Beberapa bahkan yakin bahwa Zhao Feng adalah bajak laut. Zhao Feng agak terkejut saat dia mengelus dagunya. Miao miao, kucing kecil pencuri itu duduk di bahu Zhao Feng dan melambaikan cakar dengan jijik. Menghadapi sekelompok ahli, satu kucing dan satu manusia sangat tenang. Huff, dia ditarik dari air oleh aku dan dengan kucing yang sangat lucu, bagaimana mereka bisa menjadi bajak laut? Petik 2.
Hanya Bi Qiaoyu yang menonjol dan melindungi Zhao Feng. Ketika Zhao Feng ditarik keluar, Tuan Bi secara pribadi memeriksa Zhao Feng dan menemukan bahwa pemuda ini memiliki kekuatan garis keturunan. Di Canopy Great Country, garis keturunan mewakili kaum bangsawan. Orang-orang ini disambut di mana-mana. Apakah ada kebutuhan untuk menjadi bajak laut di usia yang begitu muda? Selain itu, di bawah semua permusuhan dari semua orang ini, mereka luar biasa tenang dan ini mengejutkan Guru Bi. Dia tidak bisa melihat melalui Zhao Feng, tetapi semuanya mungkin. Pemuda misterius ini akan dibiarkan tak terkendali di benteng. Teman kecil, apakah kamu tertarik untuk ikut dengan kami pergi ke kantor perbendaharaan? Tuan Bi bertanya dengan senyum hangat. Zhao Feng tidak bisa tidak memikirkan kecerdasan Master Bi. Karena dia tidak santai dengan Zhao Feng, mengapa tidak membawa yang terakhir? Jika Zhao Feng benar-benar memiliki motif lain, mereka dapat dengan mudah membunuhnya dengan batalion mereka. Namun, jika Zhao Feng tidak bersalah, kekuatan kultivasi dan garis keturunannya akan sangat membantu mereka. Tentu, Zhao Feng mengangguk. Dia tidak tahu apa itu treasury bulan air, jadi dia bertanya tentang hal itu. Bocah itu benar-benar tidak tahu tentang perbendaharaan bulan air. Para elit benteng terkejut. Jika Zhao Feng benar-benar tidak tahu apa-apa tentang perbendaharaan bulan air, ini berarti bahwa Zhao Feng tidak berasal dari daerah itu dan mungkin tidak memiliki hubungan dengan perompak. The Treasury Moon Air berasal dari bajak laut Flower Picking Moon yang terkenal ratusan tahun yang lalu, kepala keluarga Bi menjelaskan. 100 tahun yang lalu, ada bajak laut pemetik bunga yang mengejutkan seluruh negara besar Canopy, bajak laut hebat di bulan air. The Water Moon Great Pirate melakukan perjalanan ke seluruh negeri, melakukan kejahatan yang tak terhitung jumlahnya, mencuri harta dan menodai gadis-gadis muda. Meskipun bajak laut besar Water Moon belum mencapai puncak kultivasi, kecepatan dan gerakannya sangat luar biasa sehingga memungkinkannya untuk melarikan diri dari beberapa True Lord Ranks. Zhao Feng tahu apa yang terjadi setelah mendengarkan hanya setengah dari cerita. Bajak laut besar bulan air ini memiliki kecepatan dan pergerakan yang luar biasa dan dia telah menodai banyak keindahan dan juga mencuri harta yang tak terhitung jumlahnya. Setelah dia meninggal, dia menaruh semua hartanya di lokasi rahasia dan ini adalah treasury bulan air. Namun, Zhao Feng agak penasaran. Jika kecepatan Water Moon Great Pirate ada di puncak, bagaimana dia bisa mati? Kepala keluarga Bi mengungkapkan kunci teka-teki ini. The Mystic Flower Treasure Bible yang dibudidayakan oleh bajak laut bulan air adalah keterampilan jahat yang dekat dengan tingkat spiritual grade tinggi. Menumbuhkan keterampilan ini dapat mencuri yin pada wanita dan mengisi ulang diri mereka sendiri. Hanya dalam beberapa dekade, Water Moon Great Pirate menggunakan skill ini untuk mencapai True Mystic Rank. Namun, tahap selanjutnya dari keterampilan ini membutuhkan wanita dengan kultivasi yang lebih tinggi dan suatu hari, ia menetapkan targetnya pada Empress Qin. Petik 2. Permaisuri Qin. Kecepatan napas Zhao Feng meningkat. Dia tidak berpikir bahwa kematian bajak laut hebat Water Moon akan ada hubungannya dengan orang yang akan dia berikan suratnya. Permaisuri Qin berada di peringkat kecantikan teratas di Canopy Great Country dan kultivasinya berada di Real Spirit Realm. Bajak laut besar bulan air dengan arogan memasuki tanah penting kekaisaran dan tempat di mana Permaisuri Qin tinggal. Namun, kali ini, bajak laut hebat Water Moon gagal. Petik 2. Pada akhirnya, dia harus membakar kinya dari roh sejati dan melarikan diri dengan cedera serius sebelum menempatkan pengetahuan dan harta karunnya ke lokasi tersembunyi. Ketika semua orang mendengar sampai di sini, mereka semua menghela nafas. Bajak laut besar bulan air telah menyapu negara besar Canopy, tetapi pada akhirnya, dia pergi terlalu tinggi dan berani menyentuh wanita kaisar. The Water Moon Great Pirate telah meninggal sekitar 100 tahun yang lalu. Harta karunnya cukup untuk menggerakkan hati True Lord Rank. Kekayaannya mungkin lebih dari apa yang dimiliki para ahli normal di True Lord Rank. Secara pribadi atau tidak, kita tidak boleh membiarkan Blood Ball Eagle mendapatkan harta bajak laut bulan air. Jika skill jahat seperti Mystic Flower Treasure Bible akan disebarkan, itu akan mengancam benteng kami. Tuan Bi mengertakkan gigi. Ini disetujui oleh semua orang. Itu benar, kita harus menghentikan bajak laut dari mengambil perbendaharaan. Benteng kita perlu bekerja sama untuk memperjuangkan perbendaharaan dan menghancurkan Mystic Flower Treasure Bible. Kelompok itu berkata dengan benar dan segera membentuk pesta yang kuat untuk pertempuran. Zhao Feng berdiri di samping dengan benar dan menyaksikan dengan dingin seperti penonton. Meskipun orang-orang ini bertindak dengan cara yang benar, siapa di antara mereka yang tidak serakah dan memusatkan perhatian pada perbendaharaan bulan air?
Jika mereka benar-benar mendapatkan Mystic Flower Treasure Bible, siapa yang akan menyerah? Orang harus tahu bahwa keterampilan tingkat spiritual hampir punah di benua itu. Bahkan warisan petir Zhao Feng hanya sebanding dengan keterampilan tingkat spiritual tingkat tinggi. The Mystic Flower Treasure Bible adalah keterampilan jahat yang dapat memungkinkan kultivator meningkatkan kultivasi mereka dengan cepat dalam waktu singkat. Segera, pihak benteng air transversal menuju ke kedalaman teluk di bawah perintah Master B. Dari elit-elit ini termasuk Zhao Feng dari bantuan luar. Zhao Feng bahkan bisa merasakan bahwa setidaknya 4 orang dalam kelompok itu mengawasi setiap gerakannya. Selain Zhao Feng, Bi Qiaoyu juga termasuk dalam partai. Gadis muda yang berusia 12 hingga 13 tahun ini berbakat dan telah mencapai langit kelima dari alam yang terangkat. Namun di mata Zhao Feng, Bi Qiaoyu berpartisipasi dengan kekuatan dan pengalamannya adalah beban. Banyak eselon atas bingung dan kepala keluarga Bi menentangnya, tetapi Tuan Bi telah memerintahkan Bi Qiaoyu sendiri untuk datang. Qiaoyu cerdas dan unggul dalam susunan dan mekanik, setelah belajar dari master mekanik. Menurut apa yang aku tahu, bajak laut bulan air mahir dalam mekanika dan arai. Dapat dibayangkan bahwa hartanya penuh dengan jebakan dan mekanisme. Master B menjelaskan. Dia adalah satu-satunya di alam roh sejati di sini dan posisinya tidak bergerak di benteng air transversal. Karena Master B telah membuat keputusan, tidak ada yang berdebat. Bi Qiaoyu tidak bersalah dan murni. Mendengar bahwa dia akan bertarung dengan para perompak, dia merasa senang dan menerimanya. Di perjalanan, ia bermain dengan kucing kecil pencuri dan suaranya yang bahagia menciptakan kegembiraan bagi kelompok yang pendiam dan menarik diri. Bi Qiaoyu mulai mempelajari mekanisme dan susunan sejak usia muda dan treasury bulan air kebetulan berada di sini. Apakah hal ini kebetulan? Petik 2. Zhao Feng curiga, tetapi dia tidak meminta apapun agar tidak menarik kecurigaan Tuan Bi. Partai bertemu beberapa gerombolan perompak di jalan dan jelas membantai mereka. Setelah semua, sebagian besar orang di sini adalah dari langit ke-6 dan Tegay memiliki ahli di alam roh sejati di sini. Setelah melewati 100 mil, sebuah sungai muncul di depan rombongan. Sungai ini sangat aneh, di permukaannya tampak sangat tenang tetapi di bawahnya ada pusaran air yang tak terhitung jumlahnya. Di pantai ada kapal bajak laut dan ketika pesta tiba, orang-orang di kapal sedang menunggu. Bajak laut di kapal itu juga elit dan pemimpinnya mengenakan penutup mata hitam dan jubah merah. Dia memiliki ekspresi brutal dan dia berada di pusat bajak laut seolah-olah dia adalah raja. Kekuatan bajak laut juga besar dan tidak jauh berbeda dari benteng air transversal. Pak Tua Bi, kamu kehilangan satu kaki dan bahkan membakar ki kamu dari roh sejati di bawah cedera parah. Haruskah kamu beristirahat bukannya datang untuk memperjuangkan perbendaharaan? Petik 2. Orang berjubah merah bermata satu menjilat bibirnya dan melepaskan aura dominan berdarah dari alam roh sejati dengan niat membunuh yang begitu dingin sehingga menyentuh hati. Hahaha, para perompak di kapal mulai tertawa terbahak-bahak. Orang berjubah merah bermata satu terkemuka dengan penutup mata hitam juga botak. Dia adalah pemimpin terkenal dari bajak laut darah parah, elang botak darah parah. Zhao Feng menginspeksi orang ini dengan matanya dan menemukan bahwa, meskipun dia dan Master B berada di True Human Rank, aura darah botak elang yang terpotong jauh lebih kuat daripada Master B. Tidak heran dia hampir berhasil membunuh Master B. Elang botak darah parah, treasury bulan air adalah wilayah benteng airku melintang. Kamu sebaiknya pergi dengan cepat, jika tidak, kami akan menghabisi kalian semua dalam satu pukulan ketika bala bantuan kami tiba. Petik 2. Master B berkata dengan nada yang dalam, kata-katanya menusuk langsung ke jantung. Ekspresi bajak laut di kapal berubah. Jumlah orang yang diambil Master B semuanya adalah elit tetapi jumlahnya terbatas. Pada kenyataannya, benteng air transversal memiliki jumlah pasukan yang lebih besar, dan seiring berjalannya waktu, situasinya tidak akan baik bagi para perompak. Kami sudah mengirimkan berita dan jika aku tidak salah, elang botak darah parah dijamin oleh agama darah besi dan keluarga kekaisaran. Kepala keluarga B terkekeh dingin. Kelompok dari kubu juga tidak menahan diri dan membalas, tetapi tidak ada yang menunjukkan tanda-tanda serangan. Kedua kekuatan berada di sekitar kekuatan yang sama, tetapi sisi yang benar-benar tidak ingin bertarung adalah Master B. Mata tajam Zhao Feng mengamati seluruh situasi. Mengapa Master B tidak ingin bertarung? Pada saat itu, mata spiritual Dewa Zhao Feng melihat luka Guru B. Tuan B telah membakar ki kekuatan sejati dan salah satu kakinya dinonaktifkan. Kekuatannya saat ini hanya 60% dari kekuatan puncaknya. Di sisi lain, meskipun elang botak darah parah juga terluka,
ia masih memiliki 80% atau bahkan lebih dari kekuatan aslinya. Petik 2. Perkiraan kekuatan Zhao Feng akurat hingga taraf yang bahkan Master B dan Elang Botak Darah Parah tidak mengetahui hal ini. Master B tidak berani bertarung melawan Kepala Botak Darah Terpotong dan bukannya menciptakan situasi di mana kedua belah pihak sama. Selanjutnya, keluarga B mengatakan bahwa mereka telah menyebarkan berita. Dengan cara ini, Elang Botak Darah Parah tidak berani bertarung untuk waktu yang lama. Mereka harus segera menyelesaikan pertarungan atau melakukan pembicaraan damai. Itu tidak realistis untuk menyelesaikan pertarungan segera karena kedua belah pihak sama dalam kekuatan dan mungkin ada orang lain yang menunggu untuk menuai imbalan setelah mereka. Ekspresi The Blood Severed Bald Eagle berubah tanpa henti. Dia tidak yakin apakah benteng air transversal telah menyebarkan berita atau tidak, tetapi Zhao Feng jelas tahu bahwa benteng itu tidak. Sebaliknya, mereka telah menutup benteng karena Water Moon Treasury terlalu penting dan bisa mendatangkan lebih banyak ahli yang menakutkan dari luar, yang berarti bahwa tidak ada dari mereka yang akan mendapatkan treasury. Sekitar setengah dari waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh teh telah berlalu. Kubu air transversal dan bajak laut darah parah mencapai kesepakatan. Kedua pihak akan membuka kas. Bajak laut darah parah jelas tidak mau tetapi wajah Elang Botak tenang. Ini adalah wilayah benteng air transversal dan tujuannya untuk membuka perbendaharaan telah tercapai. Selanjutnya, pertempuran untuk perbendaharaan adalah tentang keberanian dan kecerdasan. Orang-orang dari kubu memiliki perasaan lucu, mereka biasanya akan bertarung dengan bajak laut, siapa yang akan mengharapkan mereka untuk bekerja sama. Tentu saja, benteng air transversal juga beruntung karena bajak laut darah terputus yang memiliki lokasi yang tepat dari perbendaharaan atau yang tidak akan berkembang dengan lancar jika Master B dan perusahaan ingin membuka perbendaharaan bulan air. Ketika Zhao Feng memikirkan sampai titik ini, dia lebih mengagumi Guru B. Lokasi treasury bulan air terletak beberapa ratus kaki di bawah sungai di sebuah gua rahasia. Namun, pusaran air di sungai dapat menarik kapal besar sekalipun, kultivator normal di alam ascendet tidak akan dapat memblokirnya. Petik 2. Elang Botak Darah Parah berkata dengan sikap tanpa ekspresi. Kapal perompak berlabuh di pantai dan tidak berani memasuki zona itu. Mata spiritual Dewa Zhao Feng mengamati air dan melihat banyak pusaran air. Pusaran air ini sangat kuat dan bahkan para ahli di 7 Taskai mungkin tidak dapat mundur sepenuhnya tanpa cedera. Namun, dari permukaan, air tampak tenang dan sunyi. Lanjut, kedua belah pihak mengirim orang yang terikat pada zona pusaran air untuk mencari gua rahasia Water Moon. Benteng transversal air pertama kali mengirim 2 ahli di langit ke-6 dan ke-7 untuk mencari di sungai. Pakar di langit ke-6 berhenti bergerak hampir seketika dan ketika dia ditarik keluar, tubuhnya terasa dingin sementara wajahnya putih. Seolah-olah dia telah dihancurkan oleh kekuatan tertentu. Melihat ini, para perompak itu penuh dengan Schadenfreude. Ahli lain di Sky ke-7 masuk untuk waktu yang singkat sebelum berjuang dan ditarik keluar. Pusaran air di kedalaman sungai mengandung daya tarik yang menakutkan dan tekanan yang menghancurkan. Ekspresi ahli di langit ke-7 berwarna putih pucat dan tidak memiliki energi. Ekspresi Master B menjadi serius. Jika pintu masuk Water Moon Treasury mudah ditemukan, mengapa para perompak menunggu mereka? Zhao Feng diam-diam berjalan di sekitar sungai dan memeriksanya. Mata kirinya mengamati situasi di dalam sungai. Pusaran air ini tampaknya dibentuk oleh alam dan ketika seseorang menentangnya, kekuatannya akan semakin mengerikan. Pada akhirnya, seseorang harus menghadapi pengisapan beberapa ratus hingga 1000 pusaran air. Bahkan kultivator normal di Real Spirit Realm akan merasa sulit untuk menolak susunan ini yang dibentuk oleh alam. Zhao Feng menghela nafas dalam hatinya. Jika mereka hanya mengirim orang satu demi satu untuk menemukan gua, hasil yang paling mungkin adalah bahwa mereka akan kehilangan nyawa mereka. Master B memperhatikan tindakan Zhao Feng dan samar-samar tersenyum. Adik laki-laki, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Berada di alam roh sejati, kata-kata Guru B jelas menarik perhatian banyak orang. Para perompak memandangi penampilan Zhao Feng dan sedikit bingung. Mereka pertama kali berpikir bahwa orang ini adalah bagian dari mereka. Aku pikir kita harus mencari dulu pusaran air karena sepertinya ada susunan yang terbentuk oleh alam di sana. Zhao Feng berbicara. Saat dia berbicara, cahaya dingin berkilauan di mata Severed Blood Bald Eagle. Apakah bocah ini memiliki beberapa keterampilan atau hanya kebetulan? Severed Blood Bald Eagle bertukar pandang dengan tetua berjubah biru di sebelahnya. Penatua berjubah biru itu memicingkan matanya dan tertawa ketika dia melirik Zhao Feng. Bocah ini mungkin tahu 1 atau 2 tentang arai. Para bajak laut darah parah sudah mencari tahu bagaimana memecahkan arai di bawah ini,
tetapi secara teknis tidak mungkin untuk melakukannya karena itu sama dengan menghadapi kekuatan langit dan bumi yang tak terbatas. Oleh karena itu, bajak laut darah parah mencoba untuk menemukan rute di mana mereka akan melewati hanya pusaran air terlemah. Sederhananya, itu menemukan kelemahan atau titik lemah dalam arai. Memiliki jalur yang jelas, orang-orang di kedua belah pihak yang tahu tentang arai mulai berdiskusi. Bi Qiaoyu dan dua tetua lainnya yang unggul dalam susunan mulai mengeksplorasi. Pada titik waktu ini, baik benteng air transversal dan perompak darah parah mencoba yang terbaik untuk mencari solusi dengan mengirim orang ke bawah dari waktu ke waktu. Zhao Feng menatap dingin ke samping dan berjalan di sekitar sungai sekali lagi. Kedua belah pihak sedang mendiskusikan bagaimana cara menghindari pusaran air dan menemukan jalan menuju pintu masuk. Sekelompok orang bodoh. Zhao Feng menghela nafas dalam hatinya. Betul. Mata spiritual Dewa Zhao Feng telah menemukan jalur terbaik dari arai dan hampir yakin di mana pintu masuk itu. Jika bajak laut berdarah mengetahui hal ini, mereka mungkin akan memuntahkan darah. Orang harus tahu bahwa mereka telah membayar harga yang mengerikan untuk menemukan pintu masuk dan telah kehilangan elit yang lebih dari apa yang bisa dihitung dengan dua tangan, tetapi semua yang dilakukan Zhao Feng adalah berjalan di sekitar sungai 2 kali. Waktu berlalu dengan lambat, kedua belah pihak mencapai hambatan dalam menemukan pintu masuk. Pengetahuan Bi Qiaoyu dalam susunan melampaui apa yang dipikirkan Zhao Feng, tetapi cara berpikir mereka salah. Sepertinya aku harus sedikit membantu mereka, pikir Zhao Feng. Dia tidak memiliki niat untuk menyimpan semua harta untuk dirinya sendiri karena hanya masalah waktu sebelum orang-orang ini mencapai pintu masuk dan semakin lama mereka mengambil, semakin banyak orang akan datang dan ini tidak memiliki manfaat untuk Zhao Feng. Ada pepatah, tempat paling berbahaya adalah tempat paling aman. Zhao Feng berjalan di sebelah Bi Qiaoyu dan berkata dengan lembut. Kedua tetua yang juga mahir dalam susunan tidak mengerti dan tampak meremehkan. Oh, aku mengerti. Terima kasih Saudara Zhao. Kamu benar-benar jenius. Petik 2. Bi Qiaoyu berkata dengan bersemangat dan semua orang berbalik untuk melihatnya. Wajah Bi Qiaoyu berwarna merah cerah dan penuh senyum. The Water Moon Treasury seharusnya berada di pusat pusaran air, tempat itu paling berbahaya. Jika aku tidak salah, kunci arai harus ada di sana. Petik 2. Tidak mungkin, tempat pusaran air yang paling berbahaya bahkan dapat merobek kultivator di Real Spirit setengah langkah menjadi serpihan. Salah satu tetua membalas dan ketika Zhao Feng mendengar ini, dia hampir mulai mengutuk. Ini seperti tornado. Bagian luar adalah tempat angin paling kuat tetapi pusatnya sangat tenang. Semakin satu ini menolak dalam arai pusaran air ini, semakin hisap. Di sisi lain, jika kamu mengikuti arus, kamu mungkin dapat mencapai kunci arai tanpa harus membayar terlalu mahal. Petik 2. Bi Qiaoyu dengan cepat menjelaskan. Hanya dalam satu pidato, dia telah merusak arai. Apa yang dia katakan itu benar dan logis. Mata tetua berjubah biru dari sisi bajak laut menyala. Mereka tidak bodoh, hanya saja cara berpikir mereka salah dan secara naluriah ingin menghindari zona yang paling berbahaya. Namun, kenyataannya justru sebaliknya. Tempat paling berbahaya sebenarnya adalah tempat paling aman. Selanjutnya, lokasi perbendaharaan bulan air harus berada di lokasi tertentu. Jika seseorang tidak mau mengambil risiko, bagaimana mereka akan mendapat hadiah? Lanjut, kubu air transversal dan bajak laut turun ke jalur pemikiran ini dan mengirim para ahli untuk mengujinya. Dari bawah sungai terdengar jeritan seorang bajak laut di langit ketujuh. Mayat berdarah yang cacat segera ditarik keluar. Apa yang sedang terjadi? Tidakkah kamu mengatakan bahwa jika kita mengikuti arus kita akan dapat mencapai mata arai di mana itu yang paling aman? Petik 2. Beberapa perompak tampak tidak puas terhadap Bi Qiaoyu dengan mata merah. Wajah Bi Qiaoyu memucat ketika dia melihat ke arah Zhao Feng dan Master Bi karena rantai pemikiran ini disediakan oleh Zhao Feng. Setumpuk retard, Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi mengutuk. Dia melihat dengan jelas bagaimana bajak laut itu mati dengan mata spiritual Tuhannya. Meskipun dikatakan bahwa semakin kamu menolak, semakin besar daya isapnya. Jadi, jika kamu mengikuti arus, kekuatan melawan kamu akan lebih kecil. Itu tidak berarti bahwa tidak melawan berarti tidak menggunakan kekuatan sejati kamu untuk melindungi tubuh kamu. Apakah kamu benar-benar berpikir tubuh kamu adalah tubuh abadi-abadi yang legendaris? Setumpuk retard, sebuah suara menghina langsung membuat para perompak melirik marah dan hampir mulai menyerbu, tetapi pemuda berambut biru yang berbicara tidak takut. Untungnya kedua pemimpin menahan pihak mereka sehingga mereka tidak akan bertarung dengan mudah.
Elang botak darah parah mengernyitkan alisnya saat cahaya ganas bersinar di matanya saat dia mulai berdiskusi dengan orang berjubah biru di sebelahnya. Tuan Bi memandang aneh ke arah Zhao Feng. Setelah semua, rantai pemikiran untuk memecahkan arai diberikan olehnya dan kegagalan saat itu membuat Bald Eagle dan perusahaan merasa tidak puas terhadap Zhao Feng dan Bi Qiaoyu. Kakak Zhao, ada apa? Bi Qiaoyu bertanya. Yang terbaik adalah mengirim seorang ahli di realem spirit setengah langkah setengah dan menggunakan kekuatan sejati untuk melindungi dirinya tidak seperti retard sebelum dia. Zhao Feng berkata dengan santai. Sikapnya membuatnya tampak seperti tidak terlibat sama sekali. Mendengar ini, orang-orang dari benteng air transversal mengerti. Orang itu idiot. Semua orang tahu apa maksudnya. Mengalir dengan pusaran air dapat meminimalkan tekanan, tetapi itu tidak berarti mereka aman. Wajah para perompak itu tampaknya berubah warna. Perompak itu bermain terlalu aman. Namun, lebih banyak kecurigaan muncul. Pemuda ini jelas berdiri di pantai. Bagaimana dia bisa tahu situasi di dalam sungai? Petik 2. Orang berjubah biru mengerutkan alisnya. Dari orang-orang yang hadir, hanya rasa spiritual dari dua alam roh sejati yang bisa melihat situasi dengan jelas di dalam sungai. Master Bi memiliki ekspresi bijaksana dan mengingat garis keturunan Zhao Feng ketika dia menjemputnya. Lanjut, menurut saran Zhao Feng, kedua belah pihak mengirim seorang kultivator di True Spirit Realm setengah langkah untuk mengalir bersama pusaran air. Pada saat ini, dua ahli di Real Spirit Ruam menggunakan sense spiritual mereka. Dalam keadaan normal, sense spiritual dari mereka yang berada di True Human Rank biasanya dapat merentang bermil-mil, tetapi di daerah ini, itu sangat dibatasi. Mata spiritual Dewa Zhao Feng dengan mudah mengamati situasi di bawah ini. Kali ini, keduanya yang berada di bawah menggunakan kekuatan sejati mereka untuk melindungi diri mereka sendiri dan tidak menahan aliran air. Mereka langsung mendarat di kedalaman sungai. Kedalaman sungai sangat luas dan perlu dieksplorasi. Bahkan elang botak darah parah dan sense spiritual Master Bi menjadi buram, tetapi mata spiritual Dewa Zhao Feng masih bisa melihat mereka. Dia bahkan tahu di mana treasury bulan air berada. Setengah dari waktu yang dibutuhkan untuk membuat teh berlalu sebelum dua lampu terang menyala sekali di dasar sungai. Keberhasilan, Master Bi dan elang botak darah parah keduanya mengungkapkan ekspresi gembira ketika mereka melihat sinyal yang dikirim oleh dua orang di bawah. Zhao Feng menatap serius pada kedalaman sungai. Meskipun sangat mudah untuk melewati area ini, bagaimana mereka akan kembali? Jika mereka ingin kembali, mereka harus melawan. Saat ini, hanya mereka yang berada di alam roh sejati yang dapat kembali dengan aman. Namun, hanya sejumlah kecil orang yang dapat memikirkan hal ini. Sebagian besar yang lain dipenuhi dengan keserakahan oleh hadiah dari Water Moon Treasury. Celepuk-celepuk-celepuk, kedua belah pihak melompat ke pusaran air. Semua orang masuk. Master Bi tidak bisa menahan kegembiraan di wajahnya saat dia memimpin muatan ke pusaran air. Zhao Feng hendak menghentikan mereka tetapi tidak ada cukup waktu. Menurut analisisnya, meskipun mengalir dengan arus akan mengurangi tekanan, itu tidak seperti tidak ada batasan sama sekali. Sebagai contoh jika seorang kultivator di dunia konsolidasi akan masuk, mereka akan langsung terkoyak. Zhao Feng memperkirakan hanya mereka yang berada di Sky ke-7 yang memiliki peluang sukses yang tinggi, dan peluang untuk berhasil tidak mencapai 100%. Bagaimanapun, kekuatan pusaran air itu semua berbeda dan itu tergantung pada lukel. Tentu saja, ketika seseorang mencapai setengah langkah alam roh sejati, mereka pasti akan berhasil. Zhao Feng memasuki pusaran air bersama Bi Qiaoyu dan Master Bi memerintahkan dua ahli di Real Spirit setengah langkah setengah termasuk kepala keluarga Bi untuk melindungi Bi Qiaoyu. Kepala keluarga Bi memikirkan keanehan Zhao Feng serta bagaimana dia tampak sangat akrab dengan susunan sebelum memutuskan untuk pergi bersamanya. Dia terbukti bertaruh dengan benar. Orang-orang yang mengikuti Zhao Feng mengalami penyedotan yang lebih lemah dari yang mereka bayangkan. Rute Zhao Feng tidak lurus dan malah melengkung. Hasilnya adalah mereka merasa sangat mudah untuk dilewati, bahkan Bi Qiaoyu yang berada di langit kelima hampir tidak bisa melewatinya. Sebaliknya, bentrok dan teriakan dari daerah lain bisa didengar. Ketika mereka telah mencapai dasar dan lolos dari zona pusaran air, kedua belah pihak telah kehilangan lebih dari setengah kekuatan mereka. Sebagian besar orang-orang dari langit ke-7 telah gagal dan mati di sungai. Bahkan ada dua di Sky ke-7 yang bernasib buruk dan menghadapi pusaran air yang kuat yang telah merobek mereka. Hanya para kultivator di setengah langkah Real Spirit Realm tidak terluka sama sekali. Adegan seperti itu membuat kepala keluarga Bi melihat ke arah Zhao Feng dalam cahaya yang berbeda karena tidak ada orang yang mengikuti Zhao Feng yang terluka.
Pada saat yang sama, di dekat pantai sungai. Kiu kiu kiu. Dua laki-laki dan satu perempuan mendarat di pantai. Orang di tengah adalah seorang pemuda tampan mengenakan brokat dengan senyum menawan sementara juga memegang kipas di tangannya. Di sisinya ada seorang wanita seksi dan seorang penatua pendek yang jelas-jelas mengikuti pemuda itu. Ketika ketiganya turun, pemuda yang memakai brokat di tengah memancarkan aura roh sejati yang kuat. Kamu siapa? Masih ada beberapa perompak di pantai dan kapal, orang-orang ini sangat berhati-hati. Bahkan sebelum mereka selesai berbicara, pemuda yang memakai brokat itu melambaikan kipasnya dan belasan bayangan kipas berkelip-kelip di udara. Bayangan kipas ini tampaknya bergabung dengan target mereka. Mereka yang terkena bayang-bayang kipas angin langsung hancur dan berubah menjadi genangan darah dalam beberapa tarikan napas. Kamu bandit kipas terbang. Salah satu puncak 7 perompak Sky berhasil menahan napas 4-5 sebelum berubah menjadi genangan darah. Fun Flying Bandit, rupanya adalah murid bajak laut bulan air. Salah satu kultivator langit ketujuh dari benteng air transversal mengungkapkan ekspresi kaget sebelum dia meninggal. Bajak laut bulan air telah menangkap beberapa murid dalam hidupnya dan Peach Fun Flying Bandit adalah murid terbaiknya. Namun, karena bajak laut bulan air mati dengan cepat, ia tidak punya waktu untuk memberikan Mystic Flower Treasure Bible kepada muridnya. Oleh karena itu, meskipun Peach Fun Flying Bandit ini telah mencapai Real Spirit Realm, dia bertindak sangat hati-hati dan dikenal karena taktiknya. Saudara senior, kamu hanya akan membiarkan mereka masuk dan mencuri perbendaharaan guru. Si cantik berpakaian bunga berkata dengan nada menawan. Mengabaikan bahaya yang lebih besar untuk hal-hal kecil di depanmu. Master unggul dalam arai dan pasti akan mengatur arai di sana. Biarkan mereka di depan. Petik 2. Pemuda mengenakan brokat duduk di kapal bajak laut. Penatua pendek ketiga menghela nafas tanpa daya, dengan dua alam roh sejati dari kubu air transversal dan bajak laut darah parah di sana. Itu lebih dari cukup untuk menyapu melewati arai di gua, kamu benar-benar tidak membutuhkan aku. Petik 2. Penatua tersenyum pahit seolah dia tidak mau berpartisipasi. Di dasar sungai, kedua belah pihak beristirahat. Ketika seseorang mencapai langit ke-6 atau ke-7, mereka jelas tidak perlu mempertimbangkan masalah bernapas di bawah air. Melihat jumlah kematian, baik Master B dan elang botak darah parah memiliki ekspresi yang sedikit jelek. Bukannya Zhao Feng tidak ingin memperingatkan mereka, dia hanya tidak punya waktu untuk memperingatkan mereka, dan siapa yang bisa menyerah pada Water Moon Trail Sri. Selain itu, jalan kembali akan beberapa kali lebih berbahaya daripada masuk dan hanya mereka yang berada di Real Spirit Realm yang memiliki kepercayaan diri untuk keluar dengan aman. Tuan B, kami telah menemukan lokasi perbendaharaan. Bos, treasury bulan air ada di sana. Dua kultivator di Real Spirit setengah langkah setengah yang pergi ke panduan kembali dengan gembira. Mendengar ini, semua orang bersemangat. Keduanya memimpin kelompok itu dan melakukan perjalanan jauh di bawah air sebelum tiba di sebuah gua rahasia yang gelap. Di sekitar gua ada beberapa jenis tanaman merambat yang tumbuh di sana dan hanya dengan mendekat seseorang akan melihat gua. Hanya dari beberapa meter saja mereka bisa melihat cahaya redup di gua rahasia. Di sini, kedua belah pihak sangat bersemangat. Zhao Feng tersenyum, dia telah menemukan pintu masuk kembali di pantai. Tentu saja, pemilik treasury bulan air akan memasang perangkap di gua rahasia. Itu tidak akan rusak semudah ini. Di pintu masuk gua rahasia, kedua belah pihak berdiri di masing-masing sisi masing-masing di belakang pemimpin Realm Real Spirit mereka. The Severed Blood Ball Eagle segera diikuti oleh orang berjubah biru yang berspesialisasi dalam mekanisme. Master B memerintahkan Bi Qiaoyu untuk membuka jalan. Pintu masuk ke gua rahasia itu tidak besar, tetapi setelah memasukinya, itu adalah tempat yang sangat berbeda. Pada awalnya, ada air di dalam gua, tetapi setelah masuk, air mulai memudar sampai tidak ada yang tersisa. Hingga titik tertentu, garis langkah-langkah batu hitam misterius muncul. Dua alam roh sejati mulai memeriksa dan bergerak dengan hati-hati di sekitar anak tangga. Zhao Feng berjalan ke tangga dan melihat tanda batu yang disembunyikan oleh beberapa gulma. Di papan itu ada 3 kata, Water Moon Cave. Semua orang sedikit terkejut. Ini jelas alasan pemakaman bajak laut bulan air tetapi dia telah membuat nama yang elegan untuk itu. Tidak ada jebakan di sini. Orang berjubah biru melirik tanda batu sebelum memimpin jalan. Kelompok bajak laut perlahan merangkak ke tangga dengan gelisah. Bi Qiaoyu mengamati sekeliling dan setelah yakin bahwa tidak ada yang salah, melihat satu lagi pada tanda batu. Zhao Feng meletakkan tangannya di papan batu itu sejenak sebelum perlahan melepaskannya. Retak.
Sebuah retakan tiba-tiba muncul pada papan batu dan kedua orang berjubah biru dan jejak darah botak terkutuk membeku. Boom! Langkah-langkah tiba-tiba bergetar dan seluruh gua rahasia tampak runtuh. Kelompok itu memelototi Zhao Feng dengan permusuhan. Junior, apa yang kamu lakukan? Penatua berjubah biru itu meraung. Jelas bahwa tangan Zhao Feng telah memulai semacam mekanisme. Zhao Feng tersenyum dan mengambil kembali tangannya. Tidak ada yang melihat telapak samar tercetak di celah tanda batu. Goncangan langka berlanjut beberapa saat sebelum kembali diam. Hanya Bi Qiaoyu yang berada di sebelahnya yang sedikit penasaran karena dia sangat dekat. Dia yakin bahwa jejak telapak tangan Zhao Feng tidak ditinggalkan oleh kekuatan Zhao Feng, tetapi di bawah semacam mekanisme. Tanda batu ini memang aneh. Mata spiritual Dewa Zhao Feng dengan jelas melihat aura miliknya bergabung ke dalam telapak tangannya pada tanda batu. Meskipun dia menghadapi pertanyaan dan ekspresi kemarahan kelompok itu, Zhao Feng tidak merasakan banyak tekanan. Satu-satunya pikiran yang terlintas dalam benaknya adalah kekuatan tanda batu itu bukanlah sesuatu yang bisa dia hancurkan. Lalu bagaimana tanda batu itu retak dan bekas telapak tangannya tercetak di dalamnya? Mata spiritual Dewa Zhao Feng yakin bahwa saat dia mengulurkan tangannya, jejak telapak tangannya sudah ada. Akan sangat sulit untuk menyadari hal ini jika seseorang tidak melihat dari dekat. Setelah ini, orang berjubah biru dan Bi Qiaoyu keduanya meletakkan telapak tangan mereka pada tanda batu dan perasaan aneh muncul. Namun, tidak ada yang bergetar seperti sebelumnya. Tanda batu ini harus menjadi salah satu titik awal dari perbendaharaan dan dapat menyebabkan bahaya yang tidak terduga. Sang Daois berjubah biru berkata sambil dengan dingin memelototi Zhao Feng. Taois ini berspesialisasi dalam segala macam trik yang bahkan membuat para perompak takut dan waspada terhadapnya. Setelah sedikit gangguan ini, orang berjubah biru dan Bi Qiaoyu keduanya memimpin partai masing-masing untuk membuka jalan. Bi Qiaoyu memang jenius dalam susunan dan mekanisme, menerobos banyak perangkap yang dibuat dengan baik di jalan. Namun, karena kurangnya pengalaman, dia tidak bisa membuat keputusan. Pada saat-saat ini, dia akan mencari bantuan kepada Zhao Feng alih-alih meminta para tetua dari benteng air transversal. Zhao Feng telah melakukan beberapa pekerjaan dalam susunan dan menambahkan fakta bahwa mata spiritual Tuhannya memiliki persepsi ekstrim. Ia dapat mendiskusikan beberapa hal dengan Bi Qiaoyu. Meskipun para tetua dari benteng yang tahu tentang Arai agak tidak puas, mereka tidak berani mengungkapkan perasaan mereka karena mereka telah melihat kecakapan Zhao Feng dalam menembus pusaran air. Ketika mereka mencapai titik tertentu dari bukit, langkah kaki Daois berjubah biru itu berhenti dan matanya berbinar saat dia mengirim pesan ke para perompak. Bi Qiaoyu juga berkomunikasi dengan orang-orang dari benteng. Semua orang waspada, ada jebakan di depan. Beberapa perangkap di gua rahasia dapat dinonaktifkan, tetapi yang lain tidak dan harus dipaksa menerobos. Kelompok itu berjalan dengan waspada ke depan. Tepat ketika mereka mencapai dua dinding batu dari kedua sisi mulai retak dan item melingkar logam dingin muncul. Benda-benda ini memiliki lubang yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya yang berputar cepat dan menembakkan jarum perak setebal rambut pada seekor sapi. Kiyu kiyu kiyu. Jarum perak ini sangat tajam dan bisa menembus perisai kekuatan sejati dari kultivator normal di alam ascendet. Ada juga cahaya hijau pucat bagi mereka juga beracun. Lari. Para perompak semua menggunakan seluruh kekuatan sejati mereka untuk melindungi diri mereka saat mereka melarikan diri. Kelompok benteng air transversal semua berteriak dan membentuk penghalang defensif untuk melewati zona berbahaya ini. Ding ding ding. Semua orang menggunakan metode yang berbeda untuk memblokir panah-panah ini dan mereka yang berada di setengah langkah True Spirit Realm dapat menyebabkan angin menerbangkan jarum beracun ini. Mereka yang bergerak cepat dapat menghindari sebagian besar dari jarum-jarum ini dan membayar harga kecil untuk memblokir beberapa jarum yang tersisa. Lengkungan petir mengelilingi Zhao Feng yang dengan sempurna menyetrum setiap jarum yang mendekatinya, mengubahnya menjadi pecahan hitam jarum. Meskipun jarum-jarum ini sangat padat dan terbatas pada zona 10 yard, sebagian besar orang berhasil menerobosnya. Melihat ke belakang pada posisi mereka semula, ada beberapa tubuh dengan ribuan lubang sangat kecil di dalamnya yang memiliki cairan hitam ungu mengalir melalui mereka, membuat hati orang-orang melihatnya. Setelah melewati puncak bukit, lantai ubin hitam dan putih lainnya muncul. Mekanisme di sini bahkan lebih terampil, oleh karena itu, Daois berjubah biru serta Bi Qiaoyu tidak dapat menyelesaikannya dalam waktu singkat. Retak, tanah di bawah salah satu ahli dari benteng tiba-tiba pecah tanpa peringatan. Tidak baik, pakar dari benteng baru akan mengedarkan kekuatan sejatinya, tetapi cakar logam emas menjangkau dari tanah hitam pekat dan menariknya ke bawah. Ah!
Jeritan bergema dari lubang, tetapi ketika ubin hitam dan putih sekali lagi muncul di tempat itu, teriakan itu berhenti. Di area ini, lantai akan pecah secara acak dan cakar logam akan menarik orang ke dalam kegelapan total. Cakar logam ini sangat misterius dan bisa secara otomatis menyambar makhluk hidup terdekat. Salah satu bajak laut berpura-pura pandai dan melayang di udara sehingga kakinya tidak menyentuh tanah, tetapi salah satu cakar logam masih mencapai dan merobek salah satu kakinya. Ruang di dalam gua rahasia terbatas sehingga orang tidak bisa terbang terlalu tinggi. Karenanya jangkauan cakar logam tidak dibatasi oleh ketinggian. Ubin hitam putih sangat berbahaya. Kecepatan dan ketepatan cakar logam itu sangat bagus dan bahkan seorang kultivator setengah-setengah True Spirit Realm hampir ditarik ke tanah, tetapi diselamatkan oleh Master B. Zhao Feng juga berjalan dengan hati-hati karena mata spiritualnya hanya bisa melihat melalui lantai hitam dan putih dan melihat mekanisme di bawah ini. Ketika memasang perangkap, sense spiritual dari mereka yang berada di alam roh sejati telah mempertimbangkan oleh karena itu lantainya sangat tahan indera. Awas! Zhao Feng tiba-tiba mengulurkan tangan dan menarik Bi Qiaoyu ke samping. Retak, ubin hitam dan putih di bawah Bi Qiaoyu tiba-tiba runtuh ketika cakar logam mengulurkan tangan tetapi memutar ke arah Zhao Feng setelah terjawab. Sua, ding, sosok Zhao Feng berkedip dan menghindari cakar dengan sentimeter ketika percikan terbang di tempat di mana dia baru saja. Terima kasih, jebakan itu sangat tersembunyi. Bahkan aku tidak yakin akan hal itu. Petik 2. Bi Qiaoyu menjulurkan lidahnya sementara Tuan Bi menganggukkan kepalanya. Bantuan luar Zhao Feng tidak dapat diukur atau dengan kultivasi dan pengalamannya yang rendah, bagaimana dia bisa menjadi pasangan Daois berjubah biru. Orang berjubah biru dari sisi bajak laut itu menatap dingin ke arah Zhao Feng. Bocah berambut biru ini, niat membunuh melintas di mata Severet Blood Ball Eagle. Jika bukan karena Zhao Feng, cedera dan kematian orang-orang dari benteng akan melebihi para perompak. Namun, karena keberadaan pemuda ini, itu membuat kedua belah pihak mencapai hasil imbang. Setiap langkah lebih sulit daripada yang terakhir dan satu atau dua tubuh akan tertinggal di setiap jarak pendek. Meskipun Zhao Feng tidak tahu banyak tentang mekanisme, mata spiritual Tuhannya dapat menjaga segala sesuatu dalam pandangannya. 1 jam kemudian, mereka yang berkultivasi di bawah langit ketujuh, selain Bi Qiaoyu yang sangat dilindungi, hampir semuanya mati. Pada saat ini, koridor batu giok muncul yang tampaknya tidak memiliki tanda-tanda jebakan di dalam. Gua rahasia ini didirikan seperti tanah pemakaman. Ketika seseorang sampai di sini, mereka mungkin bisa memasuki pusat. Petik 2. Taois berjubah biru itu tersenyum. Dia telah banyak membantu para perompak dengan menyelesaikan segala macam mekanisme untuk mereka. Master B memuji Bi Qiaoyu dan menunjukkan rasa terima kasih kepada Zhao Feng yang merupakan orang luar. Dari permukaan, sepertinya koridor itu tidak memiliki tanda-tanda mekanisme dan Zhao Feng juga tidak menemukan apapun dengan mata spiritual Tuhannya. Mungkin kita sudah meninggalkan zona bahaya. Keluarga kepala Bi mengungkapkan ekspresi bahagia. Yang pasti, baik Bi Qiaoyu dan orang berjubah biru menggunakan tangan mereka untuk mengetuk struktur kayu koridor. Kayu itu mengeluarkan aroma memikat yang memberi orang banyak kenangan. Alis Zhao Feng mengerut karena dia merasa ada sesuatu yang salah. Bagaimana gua rahasia dengan sejarah sekitar 100 tahun memiliki bau seperti itu? Tidak baik, ekspresi Daois berjubah biru tiba-tiba berubah, struktur koridor mengandung beberapa bentuk obat. Kita seharusnya tidak mengetuk struktur ini. Sosok kecil Bi Qiaoyu berubah lembut dan wajahnya menjadi sedikit merah, dia bahkan tidak bisa berdiri dengan benar. Kedua belah pihak hanya merasakan darah mendidih di dalam diri mereka dan tidak dapat mengendalikan tubuh mereka. Zhao Feng merasakan api membakar di tubuhnya saat wajah Bi Qiaoyu berubah menjadi pikiran yang tak terhitung jumlahnya di pikirannya. Ini tidak baik, ini mungkin parfum Dewa Mabuk. Parfum ini akan menyebabkan seseorang menyerah pada keinginan mereka dan memiliki efek ganda pada wanita. Petik 2. Tuan Bi berseru, parfum Dewa Mabuk. Kelompok itu hanya merasakan pikiran mereka berdengung dan laki-laki tidak bisa menahan nafsu mereka. Selanjutnya, ilusi mulai muncul dalam pikiran mereka yang meningkatkan keinginan mereka. Dari para perompak, salah satu wanita itu jatuh ke tanah dan membuka pakaiannya. Mengaum, beberapa perompak bergegas menuju wanita itu dan menanggalkan pakaiannya, memperlihatkan kulit seputih salju dan suara tiupan muncul. Perompak lain menatap dengan rakus pada Bi Qiaoyu yang berada di sebelah Zhao Feng. Wajah Bi Qiaoyu semerah darah dan sosoknya sedikit bergetar saat dia melompat ke dada Zhao Feng. Tak, berhenti. Pada saat kritis, dua aura milik Realm Spirit Realm dirilis. Namun,
Parfum Dewa Drunken dapat mengikis tubuh dan energi mental seseorang sehingga sebagian besar orang hanya membeku sesaat sebelum menyerah pada keinginan mereka. Dua lelaki parubaya dan seorang lelaki tua dari benteng air transversa meraung seperti binatang buas dan mengintai menuju Bi Qiaoyu. Pakaian Bi Qiaoyu robek terbuka memperlihatkan sepasang kelinci yang menyebabkan mulut berair. Parfum Dewa Drunken dapat memengaruhi pria dan wanita dan akan membuat wanita tidak berdaya. Zhao Feng hanya merasa sosok Bi Qiaoyu yang belum sepenuhnya berkembang mengeluarkan aroma memikat saat bibirnya yang lembut mencium lehernya. Mengaum, mengaum, 5 hingga 6 orang dari kubu dan perompak dibebankan ke Bi Qiaoyu. Situasi saat ini, bahkan mereka yang berada di setengah realem True Spirit hampir tidak bisa mengendalikan tubuh mereka dan hampir menyerah. Parfum Dewa Mabuk bahkan memiliki efek yang kuat pada mereka yang berada di alam roh sejati. Jika elang botak darah parah dan Master Bi keduanya wanita dengan efek ganda, bahkan mereka akan berbaring di tanah tak berdaya. Yang bisa mereka lakukan sekarang adalah melepaskan aura realem spirit sejati mereka dan meneriaki orang-orang atau memblokir mereka. Qiaoyu, kepala keluarga Bi berteriak, tetapi bahkan dia nyaris tidak bisa menahan diri. Jika dia tidak bisa, dia akan menjadi salah satu dari binatang buas itu juga. Master Bi hanya bisa menahan 2 ahli dari benteng. Keduanya menyaksikan sekelompok serigala lapar melompat ke arah Bi Qiaoyu, domba dan menutup mata pada naluri. Pada saat yang sama, wanita bajak laut itu diselimuti oleh 7 atau 8 pria dan sosok putih saljunya hampir tercabik-cabik oleh sekawanan serigala lapar. Sama seperti Bi Qiaoyu akan jatuh ke dalam mimpi buruk tanpa akhir. Roar-roar, 5 atau 6 tokoh lapar melompat ke arah Bi Qiaoyu. Zhao Feng menghela nafas dan melepas penutup mata peraknya. Mata biru es memindai orang-orang yang menagih. Energi mental yang mengerikan langsung melewati udara dan tokoh-tokoh serakah semuanya membeku di tengah-tengah. Bahkan nafsu di mata mereka tampak membeku. Mimpi buruk tanpa batas tidak turun pada Bi Qiaoyu. Kepala keluarga Bi membuka matanya dan menghela napas. Pada saat ini, setengah dari sosok Bi Qiaoyu hampir terungkap karena setengah dari pakaiannya telah robek. Sosok lapar yang dipengaruhi oleh Drunken God Perfume telah membeku di pertengahan langkah dan tidak bergerak sama sekali. Niat dingin telah melewati energi mental mereka dan menyiramkan nyala nafsu dalam pikiran mereka. Setelah menyelesaikan semua ini, Zhao Feng mengalihkan pandangannya. Namun, nyala api mulai membakar di dalam tubuhnya yang hampir terbakar ke tingkat energi mental ketika ia menemukan Bi Qiaoyu menciumnya. Parfum Dewa Mabuk ini sangat mengerikan, bahkan bisa masuk ke tingkat energi mental. Bagi wanita, itu memiliki efek 2 kali lipat, yang berarti bahwa bahkan mereka yang berada di alam roh sejati tidak dapat memblokirnya. Petik 2. Zhao Feng membuka mata spiritual Tuhannya dan tidak memperhatikan bagaimana perasaan tubuhnya karena dia hampir sepenuhnya tahan terhadap serangan energi mental. Dengan hati yang tenang seperti air, dia mengamati Bi Qiaoyu dengan mata biru esnya. Sosok Bi Qiaoyu menegang saat dia sadar kembali dan mencoba menemukan lubang untuk mengubur dirinya. Zhao Feng tanpa ekspresi menutupi beberapa pakaian di atas Bi Qiaoyu. Orang ini, apakah hatinya terbuat dari es? Bi Qiaoyu merasa agak kecewa dan rendah diri. Mungkinkah dia sama sekali tidak mempesona? Ketika Zhao Feng menatapnya dengan mata kiri yang sedingin es, seolah-olah dia sedang melihat tumpukan tulang putih. Miao miao, kucing kecil pencuri itu muncul entah dari mana dan mulai mencium aroma parfum Dewa Mabuk. Ekspresi Zhao Feng berubah. Parfum Dewa Mabuk ini adalah obat yang sangat kuat yang bahkan dapat mempengaruhi orang-orang di alam roh sejati, jadi dari logika, hewan harus terpengaruh. Dia akan menghentikannya, tetapi dia menemukan bahwa kucing kecil pencuri itu melompat gembira dengan ekspresi puas. Adegan ini membuat ekspresi Master Bi Qiaoyu dan jubah biru berjubah biru menjadi aneh. Seiring waktu berlalu, aroma parfum Dewa Mabuk entah memudar atau dihisap oleh kucing kecil pencuri. Kedua belah pihak tidak mengalami banyak kerugian, mereka hanya lelah dan merasa lemah. Bajak laut darah parah dan transverse water orang benteng duduk bersila di tanah untuk pulih sebelum maju ke depan. Menurut analisis orang berjubah biru itu, ketika melewati koridor, mereka akan mencapai pusat gua. Namun, koridor itu lebih panjang dari yang diharapkan dan ada dupa beracun yang bisa membunuh bahkan mereka yang berada di langit ke-6 atau ke-7. Kelompok itu berjalan dengan hati-hati ke depan, takut untuk mengaktifkan bau yang mematikan. Koridor berakhir setelah sekitar 100 yard, dan sebuah sungai kelabu muncul. Tunggu, sungai itu terbuat dari serangga abu-abu yang tak terhitung jumlahnya membentuk sungai serangga.
Serangga itu berukuran sebesar thumbnail dan beberapa memiliki sayap tipis. Mereka begitu padat dan dikemas sehingga mereka tampaknya mampu menelan seluruh dunia. Kelompok itu semua mengambil napas dingin. Sungai yang terbentuk dari banyak serangga abu-abu menghalangi jalan kelompok. Zhao Feng melihat ke atas dan dia menemukan tanah pemakaman di tengah sungai serangga yang memiliki radius 20 hingga 30 yard. Di tengah-tengah pekuburan, ada raksasa, Purple Bronze Coffin yang sebesar istana. Kedua belah pihak memiliki mata terbuka lebar dan mulut ternganga. Itu adalah pertama kalinya mereka melihat peti mati yang besar. Hahaha, akhirnya kita di sini. Tempat ini pasti ranjang kematian bajak laut bulan air. Petik 2. Sulit membayangkan berapa banyak barang di dalam peti mati besar bersama bajak laut bulan air. Para perompak mulai tertawa ketika mereka gemetar karena kegembiraan, tidak mampu menyembunyikan keserakahan di wajah mereka. Sisi benteng air transversal semuanya memiliki mata yang bersinar. Peti mati perunggu ungu seukuran istana berada di tengah sungai serangga, sekitar 20 hingga 30 meter jauhnya dari semua orang. Saudara, biaya, bajak laut darah parah tidak bisa menahan lebih lama lagi. Tunggu, bak-bak ini haruslah bak dead corpse tingkat rendah yang sangat sensitif terhadap darah makhluk hidup. Ribuan dan ribuan bak mayat mati ini dapat langsung memakan semua daging dan darah manusia dalam sekejap. Taois berjubah biru tampaknya sangat berpengalaman dan dengan cepat memperingatkan mereka. Serangga di sungai di depan mereka dihitung oleh jutaan dan setiap serangga memiliki aura yang sebanding dengan langit satu. Daois, kamu master perampok kuburan. Apakah kamu tidak punya cara untuk menyelesaikan masalah ini? Tanya The Blood Eagle bertanya. Master perampok kubur, mendengar titel ini, semua orang memberi mata putih. Tidak heran Daois berjubah biru ini tampak sangat berpengalaman dan hampir tidak membuat kesalahan. Segala sesuatu dengan darah akan dirasakan oleh bak mayat mati. Dengan jumlah yang begitu besar, mungkin tidak ada solusi. Aku punya beberapa paket bubuk yang hanya bisa mengurangi kemungkinan diserang ketika memakai tubuh kita. Petik 2. Setelah mengatakan ini, Daois berjubah biru mengeluarkan beberapa paket abu-abu. Melihat situasi ini, ekspresi orang-orang dari benteng air transversal semuanya berubah seketika. Dengan paket bubuk ini, para perompak akan berada di atas angin. Untungnya, hanya ada cukup paket untuk 5 hingga 6 orang. Sang Taois berjubah biru mencibir, hanya mereka yang berada di alam roh sejati yang memiliki peluang 100% untuk lewat. Mereka yang berada di setengah langkah realm spirit realm akan memiliki peluang 40-50%. Adapun kultivator normal di langit ketujuh, hanya akan ada peluang 10%. Petik 2. Matanya mengamati Zhao Feng. Zhao Feng menghela nafas, sepertinya keseimbangan yang telah dipertahankan oleh kubu air transversal dan bajak laut darah parah akan segera hancur. Aku memiliki jenis, granat retak, di sini yang dapat meledakkan dan meledakkan segala sesuatu dalam radius beberapa meter menjadi nol. Elemen api di dalamnya harus melawan bak mayat mati. Petik 2. Master B mengeluarkan 7 atau 8 bola merah gelap seukuran kepalan tangan bayi dari cincin interspatialnya. Dia kemudian memberikan bola merah gelap ini kepada semua orang. Meskipun penggunaan granat retak tidak sebagus bubuk dari Daois berjubah biru, itu menggunakan instan dan bisa sangat berguna pada saat kritis. Beberapa elit dari kubu air transversal segera memiliki granat pecah di tangan mereka. Karena jumlahnya terbatas, beberapa orang dari benteng tidak mendapatkan apapun dan menjadi orang luar, Zhao Feng jelas tidak mendapatkan satupun. Tuan Bi, bahkan jika aku pergi, kultivasi aku akan sia-sia. Lebih baik memberikan granat yang pecah ini kepada saudara Feng. Bi Qiaoyu menyarankan. Master Bi tersenyum, Zhao Feng kuat dan dia memiliki kekuatan garis keturunan, aku percaya dia bisa menyeberangi sungai dengan aman. Setelah kami melewati ke peti mati perunggu ungu, kami masih membutuhkanmu. Petik 2. Menjadi orang luar, kepercayaan Master B terhadap Zhao Feng terbatas dan mencapai langkah ini, penggunaannya sudah terpenuhi. Karena itu, Master B tidak peduli dengan kehidupan Zhao Feng. Tentu saja, jika ia berhasil mencapai peti mati perunggu ungu, itu akan menjadi yang terbaik. Rambut biru Zhao Feng berhamburan ke udara dan sangat hidup ketika disandingkan dengan tanah pemakaman yang penuh dengan udara kematian. Dia tidak keberatan bahwa dia tidak mendapatkan granat yang retak. Dia hanya ingin tahu mengapa Master B fokus membawa Bi Qiaoyu dari awal. Dan sekarang dia bahkan secara pribadi melindungi Bi Qiaoyu untuk lulus. Cheng, Shou. Kedua pihak dari bajak laut darah parah dan benteng air transversal menuju ke peti mati perunggu ungu di tengah sungai serangga. Bagi mereka yang berada di alam roh sejati,
20 hingga 30 yard hanya beberapa saat. Bajak laut darah parah pertama datang dengan Tuan Bi yang melindungi Bi Qiaoyu di belakang mereka. Setelah mereka adalah mereka yang berada di setengah langkah True Spirit Realm dan puncak 7 Sky Cultivator. Sangat berbahaya bagi para ahli ini untuk menyeberangi sungai dan awan bak mayat mati menutupi tubuh mereka dan mengunyah kekuatan sejati mereka. Petik 2. Jeritan datang dari sungai serangga ketika beberapa ahli di langit ketujuh ditelan oleh serangga tanpa batas. Hampir setiap beberapa napas ada teriakan. Akhirnya, hanya 4,5 langkah True Spirit Realm dan sepertiga dari para kultivator di Sky ke-7, yang sekitar 5 hingga 6 orang di puncak Sky ke-7, berhasil mencapai peti mati perunggu ungu. Zhao Feng sengaja melambat sedikit dan tiba dengan kelompok terakhir dari puncak Sky ke-7. Zhao Feng, aku tahu kamu tidak akan mengecewakanku. Tuan Bi tersenyum tetapi agak terkejut di dalam hatinya. Para ahli lain di puncak Sky ke-7 semuanya mengacak-acak dan bahkan 1 atau 2 telah kehilangan anggota tubuh. Di sisi lain, Zhao Feng tidak terluka sama sekali. Taoisme berjubah biru juga terkejut ketika dia melirik Zhao Feng. Seorang bocah di Sky ke-7 tidak memiliki bubuk khusus atau granat cracking BB seharusnya mati tanpa keraguan, tetapi entah bagaimana, ia telah sampai di sini dengan mudah. Pada saat ini, membandingkan kedua pihak, jelas bahwa para perompak memiliki sedikit keuntungan karena bubuk orang berjubah biru lebih efektif. Selanjutnya, Master Bi juga meminta Bi Qiaoyu menyeret semua orang kembali. Setelah mencapai Purple Bronze Coffin, Dead Corpse Bucks hanya berlari sedikit sebelum kembali ke Sungai Bak. Selanjutnya, kedua belah pihak mendiskusikan cara memasuki peti mati perunggu ungu yang besar ini. Peti mati perunggu ungu tampak seperti peti mati raksasa, tetapi pada kenyataannya itu adalah istana tanah pemakaman dan ada pintu besar di segala arah. Itu tidak realistis untuk menerobos peti perunggu ungu karena bahkan serangan dari mereka yang berada di alam roh sejati akan kesulitan untuk menyentuhnya. Lebih jauh lagi, menggunakan kekuatan ekstrim mungkin mengaktifkan hasil yang tidak terpikirkan. Setiap pintu memiliki jejak telapak tangan yang samar di tengahnya. Seorang bajak laut berkata, jejak telapak tangan ini tampak segar dan hanya tertinggal. Dari 4 pintu, hanya 3 yang memiliki jejak telapak tangan yang redup dan ukuran masing-masing berbeda. Yang pertama adalah ukuran pria dewasa. Yang kedua sepertinya ditinggalkan oleh seorang gadis muda dan yang ketiga sudah tua dan layu, seolah-olah dari orang tua. Melihat jejak telapak tangan ini, pikiran Zhao Feng berputar saat dia mengingat tanda batu dengan jejak telapak tangannya di atasnya. Jejak telapak tangan pertama harus menjadi miliknya, Bi Qiaoyu kedua dan ketiga Daois berjubah biru. Aku mengerti. Hampir pada saat yang sama, Daois berjubah biru dan bajak laut parah berseru. Tanda batu di pintu masuk dihubungkan ke sini dan 3 jejak telapak tangan melambangkan 3 kunci ke pintu masuk petualangan perunggu ungu. Master Bi dengan cepat berdiri di depan Bi Qiaoyu saat dia mengerti dan menatap Zhao Feng dengan mata berapi-api. Kebenaran terungkap pada saat ini. Ada 4 pintu ke peti mati perunggu ungu, dan 3 dari mereka memiliki jejak telapak tangan yang redup. Masalahnya adalah, ketiga jejak telapak tangan ini sama dengan Zhao Feng, Bi Qiaoyu, dan Daois berjubah biru. Saat masuk, hanya ketiganya yang menyentuh tanda batu. Tata letak gua rahasia air bulan memang pintar. Zhao Feng tidak bisa tidak memuji. Dia adalah orang pertama yang menyadari rahasia itu dan orang pertama yang bereaksi. Zhao Feng berubah menjadi sosok buram saat dia melesat ke pintu yang memiliki telapak tangannya. Tindakannya jelas menarik perhatian kedua belah pihak. Hentikan dia, potong telapak tangannya. Mata bajak laut darah parah dan Taoisme berjubah biru berkilauan saat mereka menatap ke arah Zhao Feng. Pintu yang Zhao Feng tuju adalah di tengah-tengah kedua belah pihak. Kami tidak bisa membiarkan kunci ini pergi ke bajak laut. Hati Master Bi melonjak saat aura roh sejatinya meledak saat dia menyerbu ke arah Zhao Feng. Bahkan jika dia tidak bisa mendapatkan Zhao Feng yang mewakili kunci, dia tidak akan membiarkan bajak laut itu. Zhao Feng tidak keberatan dengan serangan yang masuk dan meletakkan telapak tangannya di pintu. Saat pintu terbuka, lampu hijau gelap menyelimuti Zhao Feng dan kekuatan hisap muncul yang langsung menarik Zhao Feng ke dalam peti perunggu ungu. Detik berikutnya, elang botak darah parah dan serangan Master Bi bentrok di tempat di mana Zhao Feng awalnya dan kekuatan kacau milik Realm Spirit Realm menghantam lampu hijau sebelum menghilang. Ledakan, pintu tertutup dan lampu hijau menjadi redup. Serangan keduanya di Real Spirit Realm telah terjawab. Baik elang botak darah parah dan Master Bi memiliki ekspresi yang sedikit jelek. Kita harus masuk sebelum cahaya memudar. Taois berjubah biru itu berkata dengan nada yang dalam.
Pada saat ini, Zhao Feng hanya ditarik ketika dia menyentuh lampu hijau. Namun, cahaya hanya muncul kurang dari 1 napas, karenanya jumlah orang yang benar-benar bisa masuk dalam rentang waktu singkat ini terbatas. Hanya 3 dari 4 pintu yang memiliki jejak telapak tangan pada mereka, jadi jika kita mengirim 1 orang kembali. Elang botak darah parah dan Daois berjubah biru bertukar pandang saat mereka berdiskusi. Master B juga menyadari bahwa salah satu dari 4 pintu tidak memiliki jejak telapak tangan di atasnya. Jika mereka dapat mengirim 1 orang kembali dan mencetak tanda batu, mereka bisa mendapatkan kunci tambahan. Namun, jalan pulang juga penuh bahaya. Bahkan mereka yang berada di alam roh sejati harus berhati-hati. Saat ini juga, Weng, sebuah cahaya terang muncul di pintu keempat saat jejak telapak tangan samar muncul. Tidak baik, kemungkinan pihak ketiga telah memasuki gua rahasia bulan air. Petik 2. Ekspresi semua orang dari kubu dan bajak laut berubah. Para perompak telah bekerja sama dengan orang-orang dari benteng untuk membuka perbendaharaan ini, tetapi sekarang situasinya telah berubah. Terlepas dari 2 kekuatan ini, pihak ketiga telah ikut campur. Ini bisa menghasilkan hasil yang tidak terduga. Kita harus membuka perbendaharaan sebelum pihak ketiga tiba. Tuan Bi berkata dengan sungguh-sungguh dan memerintahkan Bi Qiaoyu. Bi Qiaoyu meletakkan tangan kecilnya di pintu dan dengan ledakan, lampu hijau muncul. Bi Qiaoyu langsung tersedot ke dalam dan Master B, kepala keluarga Bi dan ahli lain di setengah langkah Realm Spirit Realm juga ditarik. Sebanyak 4 orang telah masuk dari benteng air transversal. Bajak laut darah parah juga memiliki pesta yang tangguh dengan 1 Realm Real Spirit, 2,5 Realm Real Spirit, dan 1 puncak 7 ahli langit memasuki. Pada waktu bersamaan, pintu masuk gua air bulan. 3 sosok berhenti di anak tangga hitam. Mereka adalah Fan Flying Bandit, si cantik, dan sesepuh pendek masing-masing. Pemuda yang memegang kipas itu mengulurkan tangan dan meletakkan telapak tangannya di papan batu untuk 2-3 napas sampai perasaan aneh muncul. Sepertinya ada pakar dalam kelompok yang datang ke sini. Mekanisme di sini sangat tersembunyi dan sulit ditemukan bahkan oleh sense spiritual. Seseorang hanya dapat melihatnya dengan mata mereka ketika mereka cukup dekat. Selanjutnya, pembuka perbendaharaan harus meletakkan tangan mereka di atas tanda setidaknya 2 hingga 3 napas untuk mendapatkan kunci. Petik 2. Penatua pendek menghela nafas. Jika seorang Daois berjubah biru atau Zhao Feng ada di sini, mereka akan sangat terkejut karena dalam kalimat pendek tetua pendek itu telah memecahkan misteri tanda batu. Meskipun Zhao Feng telah menemukan tanda batu itu aneh dan menyentuhnya, sebagian darinya adalah keberuntungan sementara sesepuh pendek ini telah melihat kebenaran hanya dengan 1 pandangan. Mengikuti ini, penatua pendek memimpin dan berjalan seolah-olah dia baru saja berjalan-jalan. Jebakan dan mekanisme di jalan sepertinya memberinya lampu hijau. Melihat deretan mayat di tanah, pemuda itu tidak bisa tidak memuji, Tuan memang layak menjadi Tuan Mekanisme. Bajak Laut Water Master, aku telah mencuri banyak teknik tentang mekanisme dari warisan kamu. Petik 2. Bajak Laut Bulan Air sangat berbakat, tetapi sayangnya menghabiskan upayanya di jalan yang jahat. Sudah luar biasa bahwa dia telah belajar 20-30% dari garis warisan aku. Petik 2. Penatua pendek tidak bisa membantu tetapi menghela nafas. Kelompok 3 dengan mudah melewati gua penuh jebakan. Hanya sampai mereka mencapai koridor barulah alis pendek tetua itu mengangkat. Koridor ini tampaknya tidak memiliki mekanisme atau jebakan, tetapi penciptanya tidak akan meletakkan ini di sini tanpa biaya. Tampaknya ada aura parfum dewa mabuk dan racun dupa 8 sisi guru di sini. Petik 2. Anak muda yang memakai brokat itu mendengus dan tertawa. Kombinasi ketiganya dianggap sangat kuat. Penatua pendek adalah master mekanisme dan bahkan mungkin lebih baik daripada Water Moon Bandit sendiri. Adapun pemuda dan kecantikan, mereka adalah murid dari bajak laut bulan air. Di dalam peti mati perunggu ungu raksasa, Zhao Feng muncul di ruangan berwarna ungu dan perunggu. Ada sebuah meja dan sebuah kursi, dan di atas meja ada sebuah gulungan. Saat dia membukanya, Zhao Feng menemukan bahwa itu adalah peta yang berbentuk peti mati. Peta itu dibagi menjadi 3 lapisan yang mewakili distribusi peti mati. Lokasi Zhao Feng berada di lantai pertama sisi timur dan di dalam ruang pertama. Itu hanya ukuran kotak kecil di peta. Menarik, aku bertanya-tanya mengapa pencipta meninggalkan ini. Petik 2. Zhao Feng membuka mata spiritual Tuhannya dan menggoreskan peta ke dalam benaknya. Menurut gulungan itu, setiap lapisan memiliki perbendaharaan di dalamnya. Ruang perbendaharaan lapisan pertama dan kedua berada di tengah. Di tengah lapisan ketiga, ada peti mati,
yang tampaknya merupakan peti mati bajak laut Water Moon. Pusat setiap lantai harus memiliki harta paling berharga dari bajak laut bulan air. Zhao Feng mengerti. Dia meletakkan gulungan itu lalu berjalan menuju kamar kedua. Kamar tempat dia semula adalah titik awal. Namun, dia tidak segera memasuki kamar sebelah dan sebaliknya, memeriksa setiap bagian ruangan pertama dengan mata spiritual Tuhannya. Matanya bisa melihat melalui item dan lebih kuat dari sense spiritual normal. Tidak ada yang bisa lepas dari mata Zhao Feng. Pada saat tertentu, mata spiritual Dewa Zhao Feng fokus pada kursi. Di ruangan ini, hanya ada kursi dan meja. Biasanya orang akan fokus di atas meja. Siapa yang akan memperhatikan kursi? Zhao Feng memikirkannya dan duduk di kursi. Cica-cica. Kursi itu tenggelam 2 inci ke bawah dan tergelincir mundur 3 kaki. Mengikuti ini, sebuah lubang kecil muncul di mana kursi itu awalnya. Di dalam lubang itu ada satu set teh termasuk cangkir dan pot teh. Zhao Feng memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Perencanaan ini terlalu santai. Dia meraih dan menuangkan 2 cangkir teh. Tehnya agak dingin dan Zhao Feng memanggil kucing kecil pencuri itu keluar. Resistensi kucing pencuri kecil terhadap racun sangat tinggi. Bahkan berani memakan bak Positionos di 100 Graves Forbidden Ground dan bahkan menelan parfum Dewa Drunken di koridor. Menggunakan kucing pencuri kecil sebagai penguji adalah ide yang bagus. Miau miau, kucing kecil pencuri itu meminum cangkir dengan mata yang berputar-putar sebelum menganggukkan kepalanya ke arah Zhao Feng. Zhao Feng kemudian minum secangkir dan merasakan niat dingin melewati organ-organnya dan langsung ke tulangnya, membuatnya bergetar seketika. Namun, setelah minum secangkir teh ini, Zhao Feng merasa bahwa atribut tubuhnya telah menjadi lebih kuat. Hehe, menarik. Setelah minum teh, Zhao Feng menggendong kucing kecil pencuri itu saat dia memasuki kamar kedua. Di ujung kamar kedua ada pintu lain, tapi ternyata sudah ditutup. Zhao Feng berdiri di kamar untuk sementara waktu tetapi pintu tidak terbuka. Sepertinya kita harus melewati pintu kamar demi pintu. Dia tidak panik atau merasa mendesak. Sekali lagi, mata roh dewa memindai seluruh ruangan. Meskipun Zhao Feng telah mempelajari arai sekali sebelumnya, dia tidak tahu banyak tentang mekanisme, yang merupakan cabang dari arai. Hal yang paling bisa dia andalkan adalah mata spiritual dewa. Mata spiritual dewa dapat melihat dan memeriksa setiap detail kecil, mendekati bahkan melihat atom. Segera, Zhao Feng menemukan 5 hingga 6 poin, mencurigakan. Miau miau, kucing kecil pencuri itu tiba-tiba melompat ke lampu yang merupakan salah satu titik mekanisme. Weng, lampu menyala dan sebuah buku jatuh dari langit-langit. Membukanya, Zhao Feng menemukan bahwa itu adalah buku tentang dasar mekanisme. Memindai dengan mata spiritual Tuhannya, semua isinya disalin ke dalam benaknya. Menarik, apa gunanya ini? Apa rencana bajak laut Water Moon? Petik 2. Zhao Feng samar-samar tersenyum. Pada waktu bersamaan, kamar kedua dari lantai pertama di utara. Ledakan. Bau gas dan menjijikkan menyebar ke seluruh ruangan. Uhuk-uhuk, Master B yang berada di depan memiliki wajahnya yang hitam gas dan tidak peduli seberapa keras dia menyeka, tidak ada yang keluar. Yang lain juga mulai tersedak. Tuan B, kamu tidak sengaja menginjak jebakan. Bi Qiaoyu menunjuk dengan lemah ke arah pintu. Kamar kedua di barat. Zeze, sepertinya ada hadiah dan perangkap di setiap kamar. Semuanya tergantung pada kekuatan, penglihatan, dan keberuntungan. Petik 2. Taois berjubah biru itu berkata dengan puas. Dengan keterampilannya, dia segera mencapai kamar ketiga dan memimpin jalan dengan percaya diri. Namun, begitu dia melangkah ke kamar ketiga, 2 rantai logam muncul dari dinding dan melilitkan kakinya secepat panah. Ah! Taois berjubah biru itu berteriak ketika seluruh tubuhnya digantung di langit-langit. Lantai pertama peti mati perunggu ungu. Zhao Feng tidak berusaha untuk kecepatan dan berjalan dengan mekanisme langkah demi langkah. Setiap kamar memiliki hadiah dan perangkap di dalam, tetapi karena beberapa mekanisme sangat tepat, mata spiritual Dewa Zhao Feng hanya bisa memperkirakan apa yang bisa dilakukannya. Setelah melewati ruang keempat, Zhao Feng telah mencapai tingkat pemula dari pemahaman tentang mekanisme dan telah memahami sebagian besar buku yang telah diterimanya di kamar kedua. Ini bukan karena dia bisa belajar dengan cepat, itu karena dia memiliki fondasi dasar dalam arai. Menurut peta, seseorang harus melewati 9 kamar untuk mencapai pusat lantai pertama. Pikir Zhao Feng, kesulitan meningkat setelah melewati setiap pintu dan dengan menggunakan mata spiritual dewa, Zhao Feng akan memindai seluruh ruangan. Tujuannya adalah untuk menuai semua hadiah dari setiap kamar. Namun, dengan melakukan ini,
kecepatannya akan terpengaruh. Ketika dia mencapai kamar kelima, setidaknya ada 6 mekanisme di ruangan itu. Menggunakan mata rohani Tuhannya Zhao Feng bisa mengecualikan 4 mekanisme. Salah satu mekanisme yang tersisa ada di sudut sementara yang lain berada di tengah lantai. Zhao Feng membiarkan kucing kecil pencuri itu mengujinya karena ia memiliki perasaan bahaya yang besar. Miao miao, kucing kecil pencuri itu melambaikan cakarnya dan bola matanya berputar saat fokus di sudut. Pah, dia mengayunkan cakarnya dan kabur-kabur ke sudut. Peng, asap hitam mengepul dari sudut dan segera mengikuti itu, busur listrik ungu yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti ruangan. Busur ungu petir menghalangi ruangan, membentuk penjara. Petir di sini mungkin bisa menghancurkan para kultivator normal di langit ketujuh menjadi abu. Pikir Zhao Feng, jika itu adalah kultivator lain di langit ketujuh di tempat ini, mereka kemungkinan besar akan mati. Bahkan kemungkinan seseorang di setengah langkah True Spirit Realm bertahan hidup kurang dari 30%. Namun, Zhao Feng tidak panik karena jika ini jebakan, mekanisme yang tersisa adalah hadiahnya. Kucing kecil pencuri itu mengangkat bahu. Itu memang perhitungannya, tetapi tidak sempurna. Keberuntungan terlalu mistis. Kali ini, Zhao Feng secara pribadi berjalan menuju pusat ruangan dan dengan lembut mengetuk tanah. Lantai segera terbuka secara otomatis, mengungkapkan silver jade sempurna yang mengeluarkan kilatan dingin. Tebakan Zhao Feng kali ini benar. Memang ada hadiah di setiap kamar dan begitu mekanisme hadiah ini dibuka, pintu ke kamar sebelah akan terbuka. Namun seseorang harus memecahkan setengah jebakan untuk memasuki ruangan berikutnya. Seperti yang diharapkan, pintu ke kamar ke-6 terbuka. Petir yang mencakup ruangan tidak hilang, maka Zhao Feng berubah menjadi kilatan biru dan melewati petir ungu. Arus kuat ini bergabung ke cahaya birunya. Hati Zhao Feng bergetar ketika sensasi mati rasa menggerogoti tubuhnya. Dengan demikian, ia dengan cepat mengarahkan kekuatan ini ke arah dantiannya. Setelah berhasil menyerap petir, kekuatan sejati Zhao Feng menjadi sedikit lebih kuat. Seperti ini Zhao Feng melewati kamar demi kamar. Karena mata spiritual Tuhannya, Zhao Feng dapat menghilangkan sebagian besar jebakan dan menggunakan kucing pencuri kecil untuk meningkatkan peluang keberhasilannya. Karena itu, Zhao Feng melewati bahaya tanpa masalah. Ketika Zhao Feng mencapai kamar ke-8, hasilnya sangat banyak. Salah satu hadiah ini adalah pil spiritual bernama 100 Changing Pill yang dapat menyembuhkan sebagian besar racun dan hanya dapat dibuat oleh bajak laut bulan air. Bajak laut bulan air unggul dalam geografi, kedokteran, arai, dan memiliki harta yang tak terhitung jumlahnya. Tidak heran dia bisa melakukan apa yang dia inginkan di Canopy Great Country. Petik 2. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi mengagumi keterampilan Water Moon Pirate. Mekanisme dalam ruang ke-8 telah mencapai 10 dan setelah beberapa kerja keras, Zhao Feng menerima batu abu-abu yang aneh. Bajak laut bulan air telah mengumpulkan terlalu banyak harta aneh yang bahkan Zhao Feng tidak tahu. Miao miao, kucing kecil pencuri itu berlari, mencuri batu kelabu, dan menggigitnya dengan giginya, namun, tidak ada penyok yang muncul. Dari sini, orang bisa melihat kekerasan batu. Zhao Feng kemudian melanjutkan ke ruang ke-9 yang juga merupakan ruang terakhir. Jumlah mekanisme di ruangan ini telah mencapai 11. Melalui mata spiritual Tuhannya Zhao Feng, mengabaikan 6 mekanisme ini dan 2 lainnya melalui pengetahuannya tentang arai. Ini berarti bahwa total 3 mekanisme tersisa yang perlu diuji. Meskipun mata spiritual dewa dapat dengan cepat menemukan lokasi mekanisme, ini masih berhasil menghentikan Zhao Feng untuk jangka waktu tertentu. Dia tidak ingin menyerah pada hadiah di ruangan ini. Sementara Zhao Feng sedang menguji mekanisme, 2 kelompok lainnya juga mendesak ke depan. Taois berjubah biru dari para perompak tahu sedikit tentang perampokan besar. Yang penting adalah bahwa mereka memiliki banyak orang dan seseorang dari Real Spirit Realm yang memegang benteng dan meskipun masih sangat berbahaya, mereka berhasil melewati ini. Dari benteng air transversal, Bi Qiaoyu adalah yang paling berbakat karena fakta bahwa dia telah belajar dari seorang guru. Di jalan, pengetahuannya meningkat pesat, sementara Master Bi yang berada di alam roh sejati melindunginya. Dalam hal efisiensi, Zhao Feng bisa dikatakan sebagai yang tercepat, dengan mudah melampaui perompak. Namun, ia berjuang untuk kesempurnaan dan tidak akan menyerah pada imbalan apapun. Selain itu, ia tidak berspesialisasi dalam mekanisme dan hanya memiliki kucing pencuri kecil dan dirinya sendiri, maka kecepatannya kira-kira sama dengan 2 kelompok lainnya. Ketika ketiga pihak sedang memeras otak mereka untuk mencoba melewati mekanisme, 3 angka menyeberangi sungai serangga.
Pemimpinnya adalah seorang pemuda yang mengenakan brokat dan dengan lipatan kipasnya, mengirim aura yang langsung melikuidasi semua bak mayat mati dalam radius 10 meter. Dalam hal kekuatan, pemuda itu lebih kuat dari kebanyakan kultivator di True Human Rank. 3 sosok mendarat di depan peti mati perunggu ungu. Orang-orang masuk dari utara, timur dan selatan. Penatua pendek hanya berjalan sedikit sebelum membenarkan bahwa pintu mereka ada di barat, di seberang pintu Zhao Feng. Ada jejak telapak tangan di pintu barat yang persis sama dengan yang dimiliki pemuda itu. Apakah kita terlambat? Si cantik berkata dengan mendesak. Kita harus bisa mengejar ketinggalan. Dari 4 arah, timur harus menjadi yang paling beruntung. Dalam mekanisme, timur mewakili pemenang. Jika aku benar, orang pertama yang menyentuh papan batu itu adalah orang yang masuk dari timur. Petik 2. Lampu menyala di mata sesepuh pendek itu. Analisisnya benar, Zhao Feng telah masuk melalui timur. Tidak masalah jika mereka dari timur atau barat. Hari ini kita akan membunuh mereka semua. Petik 2. Pemuda itu berkata dengan penuh percaya diri dengan sedikit arogansi. Penatua pendek itu tersenyum pahit tetapi tidak menyangkal hal ini. Fan Flying Bandit adalah murid paling berbakat dari bajak laut bulan air dan memiliki teknik yang tak terhitung jumlahnya. Master bidan bajak laut jelas bukan lawannya. Ada poin penting lainnya. Bajak laut kipas terbang telah mengundang penatua pendek yang berspesialisasi dalam mekanisme untuk bergabung dengan mereka, dan pengetahuannya tentang mekanisme bahkan melebihi bajak laut bulan air. Kombinasi ini memang bisa memusnahkan semua orang. Ketiganya langsung memasuki pintu barat yang arahnya berhadapan langsung dengan Zhao Feng. Kecepatan penatua pendek hanya bisa digambarkan sebagai keajaiban. Hanya dalam beberapa napas, dia telah melewati beberapa kamar pertama. Ya, mekanisme ini agak kasar, bajak laut bulan air jelas mengatur ini dengan terburu-buru. Petik 2. Penatua yang pendek itu tampak seperti sedang berjalan-jalan santai. Ketiganya hampir tidak berhenti sama sekali bahkan ketika mereka tiba di kamar ke-9. Seperti yang dikatakan oleh sesepuh pendek, sisi barat tidak baik. Tidak hanya sulit, hasilnya juga tidak sebaik itu. Sisi timur adalah sisi pemenang dan memiliki keuntungan. Zhao Feng adalah yang pertama meninggalkan jejak telapak tangan dan karenanya memiliki keuntungan besar. Meskipun ini adalah pepatah, jari-jari pendek sesepuh tidak pernah berhenti. Retak, ruang ke-9 dilewati oleh penatua pendek dalam 20 napas sementara Zhao Feng, para perompak dan kelompok benteng semua menghabiskan setengah waktu yang dibutuhkan untuk membuat teh. Ini berarti bahwa penatua pendek telah melewati 9 kamar sementara tidak ada yang lain menyelesaikan kamar terakhir. Guru memiliki kekuatan dan keterampilan absolut dalam profesi mereka. Bahkan jika Water Moon Pirate hidup kembali, dia harus mengakui perbedaan di antara mereka. Setelah melewati ruang ke-9, bajak laut kipas terbang dan rombongan mencapai pusat lantai pertama. Di depan mereka ada kamar seukuran mal kecil. Di tengah ruangan ada peti mati kristal yang terdiri dari bahan langka, perhiasan yang bersinar, dan bahkan senjata kelas spiritual. Barang-barang itu membuat mata seseorang buram. Salah satu item di sini bisa menerangi mata seorang kultivator normal di alam roh sejati. Namun, peti mati itu tidak berisi mayat apapun. Menurut tata letak, hadiah lantai pertama bukanlah yang terbaik. Ganjaran lantai kedua dan ketiga akan lebih baik. Hanya di lantai 3 tubuh bajak laut bulan air dan barang paling penting dan berharga ada di sana. Sarannya adalah menyerah di lantai pertama dan langsung menuju lantai 2. Namun, bajak laut kipas terbang dan gadis cantik sama-sama tidak bergerak dan malah menatap perbendaharaan dalam peti mati pertama. 100 karung bunga. Ada 100 karung bunga. Petik 2. Kakak pendek berseru. Water Moon for Treasures adalah 4 item yang sangat membantu bajak laut Water Moon ketika dia masih hidup. The 100 Flower Sack adalah item yang bisa membuat racun dan memiliki kegunaan tak terbatas. Parfum Dewa Mabuk hanyalah salah satu contohnya. The 100 Flower Sack berisi ratusan racun. Beberapa di antaranya bahkan dapat menipu mereka yang berada di alam roh sejati, yang lain bahkan dapat membunuh mereka di alam roh sejati secara instan. Ada juga item yang bisa secara instan meningkatkan kekuatan seseorang atau memberikan umur yang lebih lama. Petik 2. Suara keindahan itu bergetar. The 100 Flower Sack adalah impian banyak orang di jalan yang jahat. Mereka bisa menggunakan ini untuk membunuh orang, menyelamatkan orang, menguatkan diri sendiri, itu bisa melakukan apa saja. Begitu seseorang memiliki item ini, mereka memiliki kesempatan untuk membunuh mereka di Real Spirit Realm bahkan jika mereka tidak berdaya. Meskipun item dari lantai pertama bukan yang terbaik, itu masih berisi salah satu dari Water Moon for Treasures.
Fun Flying Bandit tidak akan lewat di 100 Flower Sack ini. Namun, tidak satu pun dari ketiganya melakukan gerakan ruam. Makam bajak laut bulan air penuh dengan bahaya dan mereka tidak bisa membiarkan penjagaan mereka turun pada saat kritis ini. Penatua pendek memeriksa peti mati kristal dan ekspresinya menjadi sedikit serius ketika dia berbicara. Mekanisme di sini jauh lebih mendalam dan berbahaya. Mekanisme di kamar sebelumnya dapat dianggap permainan anak-anak dibandingkan dengan mekanisme di sini. Tuan, luangkan waktu kamu. Pemuda di brokat tersenyum tipis dan menatap peti mati kristal sambil menyebarkan spiritual sense untuk membantu penatua pendek. Menjadi murid paling berbakat dari bajak laut bulan air, dia jelas telah belajar sedikit tentang mekanisme. Waktu berlalu dengan lambat. Menjadi master mekanisme, keterampilan sesepuh pendek melebihi bajak laut Water Moon dan mampu memecahkan lebih dari 50% dalam setengah waktu yang dibutuhkan untuk membuat teh. Retak seukuran telapak tangan muncul di peti mati kristal. Pada saat ini, ketiganya sudah bisa mengambil beberapa item dari tepi luar peti mati dan sangat bersemangat. Hanya lantai pertama saja memiliki hadiah yang bernilai lebih dari para ahli normal di True Mystic Rank. Selain 100 Flower Sack, nilai lantai pertama bisa dibandingkan dengan True Lord Rank yang normal. Sungai kecil. Sebuah pintu tiba-tiba terbuka di ruangan itu dan seorang pemuda yang dingin dengan rambut biru perlahan berjalan keluar. Suara tiba-tiba membuat mereka bertiga berhenti. Setelah menyadari bahwa pendatang baru hanyalah seorang pemuda di 7 Taskai, mereka tidak bisa menahan senyum. Senyum itu mengandung kekejaman ekstrim di dalam diri mereka. Hahaha, pemuda ini dari sisi timur yang menang. Petik 2. Pemuda dalam brokat memandang main-main ke arah sesepuh pendek dan Zhao Feng. Menurut penatua singkat, keberuntungan orang yang memasuki pintu masuk timur akan lebih baik. Timur setara dengan pemenang. Penatua pendek itu diam dan kemudian menghela nafas dengan rasa simpati dan kasihan saat dia melirik ke arah Zhao Feng. Meskipun pintu masuk Zhao Feng adalah yang paling beruntung, dia terlalu lemah. Fun Flying Bandit tidak akan menghabiskan energi untuk membunuh pemuda ini, yang perlu ia lakukan hanyalah menjentikkan jari. Zhao Feng berjalan ke kamar dan langsung menemukan ketiganya memecahkan mekanisme. Pemuda yang memegang kipas memberinya perasaan bahaya yang kuat tapi Zhao Feng masih dengan tenang memindai sekelilingnya tanpa tanda-tanda panik. Kamar itu memiliki 4 pintu yang terhubung. Pintu-pintu ini mewakili utara, timur, selatan, dan barat. Sisi timur tempat Zhao Feng berada memiliki jejak telapak tangan yang sama dengan telapak tangannya. Ini berarti bahwa selama Zhao Feng menyentuh jejak, dia bisa memasuki lantai 2. Si Bluehead kecil, apakah kamu berani bertaruh untuk melihat apakah kamu dapat melarikan diri dariku sebelum kamu menyentuh pintu? Pemuda dalam brokat membuka kipas di tangannya dan tersenyum. Pada levelnya, itu adalah permainan anak-anak untuk membunuh anak nakal di Sky ke-7. Saat ini, dia hanya bermain-main dengan junior ini. Zhao Feng tetap tanpa ekspresi. Memang, dia merasakan bahaya yang kuat dari pemuda di depannya meskipun dia yakin dia memiliki kemampuan untuk melarikan diri. Namun, Zhao Feng tidak benar-benar ingin menyerah pada barang-barang peti mati kristal dengan mudah, karena itu ia tidak melakukan gerakan terburu-buru. Sungai kecil, beberapa sosok keluar dari pintu utara. Itu adalah Severed Blood Ball Eagle, Daois berjubah biru, dan 2 perompak lainnya. Orang-orang ini semuanya kotor dan bentrok tetapi aura mereka yang kejam, terutama aura yang berasal dari Severed Blood Ball Eagle meningkatkan perhatian para pemuda yang mengenakan brokat. Kebetulan, saat ini adalah titik di mana arai dekat peti mati kristal telah mencapai momen kritis. Munculnya para perompak membuat para pemuda yang memakai brokat mengarahkan perhatiannya pada para perompak dan mengabaikan Zhao Feng yang hanya berada di langit ke-7 yang sangat kecil. Kamu, bajak laut kipas terbang. Elang botak darah parah tidak bisa menahan nafas dingin ketika dia melihat pemuda itu memegangi kipas angin. Keduanya berada di alam roh sejati, tetapi ketenaran bajak laut kipas terbang melampaui dia. Bajak laut kipas terbang mendengus dingin. Meskipun dia tidak menaruh elang botak darah parah di matanya, dia tidak meremehkannya. Elang botak darah parah dan kawan-kawan dengan hati-hati mendekati peti mati kristal. Kipas yang dipegang oleh bajak laut kipas terbang mulai berdetak berirama saat rasa dingin muncul di matanya. Suasana menjadi lebih tegang, tidak ada dari mereka yang mau menyerah pada hadiah lantai pertama dengan mudah. Retak, beberapa sosok keluar dari pintu selatan. Pemimpinnya adalah Tuan Bi yang wajahnya hitam dan sangat acak-acakan. Di belakangnya adalah Bi Qiaoyu, kepala keluarga Bi, dan ahli lain di setengah langkah True Spirit Realm. Pesta lain yang bisa memengaruhi mereka yang berada di alam roh sejati muncul.
Bajak laut kipas terbang mendesah ringan dan menutup kipas di tangannya. Meskipun dia yakin untuk menghadapi keduanya, itu terlalu sulit untuk membunuh mereka berdua. Pada titik waktu ini, tiga pihak membentuk keseimbangan dan itu adalah Zhao Feng di langit ketujuh yang diabaikan oleh semua. Heiyun Master, Master Bi dan Bi Qiaoyu memandangi sesepuh pendek itu dengan terkejut. Penatua pendek yang adalah Heiyun Master sedang memecahkan mekanismenya sekarang dan senyum pahit muncul, Tuan Bi Qiaoyu. Situasi saat ini tidak memungkinkan kami untuk berdiri di sisi yang sama. Petik 2. Zhao Feng mengerti ketika dia mendengar ini. Master Bi telah menyebutkan bahwa Bi Qiaoyu telah belajar dari seorang guru mekanisme walaupun dia hanya seorang murid yang terkenal. Dan sekarang, Tuan Bi Qiaoyu muncul di depan mereka. Tidak heran mereka bertiga melewati mekanisme begitu cepat. Mereka memiliki master mekanisme. Petik 2. Sebuah cahaya bersinar di mata Zhao Feng. Orang bisa dengan mudah menebak bahwa Heiyun Master telah diperas untuk datang dan menyelesaikan mekanismenya. Semua orang, mengapa kita tidak memutuskan bagaimana membagi harta dalam peti mati kristal antara tiga pihak kita? Pemuda di brokat berhasil mengeluarkan senyum hangat. Saran ini menyebabkan Tuan Bi dan Penatua pendek menghela nafas. Bajak laut kipas terbang adalah murid Water Moon Bandit yang paling berbakat dan memiliki banyak trik yang membuatnya sulit untuk dihadapi. Bahkan jika keduanya bekerja sama, mereka hanya bisa mengincar hasil imbang terbaik. Setelah beberapa diskusi, pihak Fan Flying Pirates akan mendapatkan 50% dari hadiah karena mereka yang paling berhasil. Sisanya 50% akan dibagi antara bajak laut darah parah dan benteng air transversal. Karena Master Bi dan Elang Botak darah parah tidak setuju, itu berarti mereka setuju. Adapun Zhao Feng, kelompok keempat, dia jelas telah diabaikan oleh tiga pihak. Hehehe, ketika aku mendapatkan 100 Flower Sack, membunuh kalian semua akan semudah membalik telapak tangan. Pemuda yang memakai brokat itu tertawa dingin di dalam hatinya. Si cantik di sebelahnya juga tersenyum ketika dia bertukar pandang dengan pemuda yang memakai brokat. Selama mereka mendapatkan 100 Flower Sack, mereka bisa melepaskan racun yang kuat di dalamnya yang dapat dengan mudah membunuh para kultivator normal di True Human Rank. The 100 Flower Sack tidak menonjol karena itu hanya karung dan bahan-bahannya tidak sebanding dengan senjata kelas spiritual. Jika seseorang tidak tahu penggunaan 100 Flower Sack, akan lebih baik untuk memiliki item kelas mortal puncak sebagai gantinya. Karena itu, bahkan mata spiritual Dewa Zhao Feng dilewati oleh 100 Flower Sack. The Water Moon Bandit berasal dari 100 tahun yang lalu dan dengan banyak item ini serta fakta bahwa orang-orang ini belum melihat karung 100 bunga guru, mereka mungkin tidak akan mengerti betapa berharganya itu. Namun situasinya tidak berjalan semulus yang dipikirkan pemuda. Mata Daois berjubah biru itu sedikit berubah saat dia melirik 100 Flower Sack. Bos Severed Blood, karung multiwarna itu kemungkinan besar adalah 100 Flower Sack, salah satu dari Water Moon Fortressers. Taois berjubah biru mengirim pesan secara rahasia. Jantung dari Elang Botak darah parah bergerak ketika dia mendengar ini dan memahami maksud bajak laut kipas terbang. Pada saat yang sama di sisi lain, ekspresi Master Bi juga sedikit berubah ketika dia melihat 100 Flower Sack tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Bajak laut kipas terbang jelas meremehkan kedua belah pihak. Taois berjubah biru adalah master perampok kubur sementara Master Bi telah tinggal di benteng air transversal untuk waktu yang lama dan tahu hal-hal yang tidak diketahui orang lain. Dari orang-orang yang hadir hanya Zhao Feng yang tidak tahu nilai 100 Flower Sack. Mata spiritual Allahnya malah mengunci beberapa barang lainnya. ZZ, bahkan ada 100 Flower Saint Liquid. Cairan ini adalah salah satu kreasi rahasia dari 100 Flower Week Chapter dan membantu seseorang untuk mengubah kekuatan sejati menjadi kiroh sejati. Petik 2. Pemuda yang memakai brokat berkata dan dengan sengaja mengarahkan perhatian yang lain ke botol biru. Hati Zhao Feng sedikit tergerak saat mendengar ini. 100 Flower Saint Liquid tampak seperti versi baru dari Shading Spiritual Pill. Kreaek, peti mati itu jatuh ke tanah dan membuat hati semua orang gelisah. Peti mati terbuka, dan yang kedua, Heiyun Master dengan cepat keluar dari lingkaran. Hampir pada saat yang sama, 3 aura realem spirit sejati melonjak di udara ketika mereka menuju peti mati. Ledakan, 3 ahli true spirit realem bertukar pukulan dan mengirim peti mati kristal terbang, menumpahkan isinya kemana-mana. Mengapa ketiganya tidak bertarung untuk item kelas spiritual dan bukannya pergi untuk karung multiwarna? Petik 2. Zhao Feng tidak mengerti. Kalian semua, persetan. Pemuda yang memakai brokat itu mengepakkan kipas di tangannya dan mengirim gambar kelopak bunga kemana-mana.
Ketiganya berjuang hanya untuk karung multi-warna itu. Sebagian besar orang yang tersisa berada di setengah langkah True Spirit Realm dan melakukan yang terbaik untuk memblokir energi yang tersisa serta mengambil item yang tumpah. Mencuri. Mata Zhao Feng menyala saat Yin Shadow Cloak-nya menyala dan berubah menjadi busur petir yang masuk ke dalam kekacauan. Karena Yin Shadow Cloak dan Lightning Inheritance-nya, kecepatan Zhao Feng tidak lebih lambat dari setengah langkah True Spirit Realms. Hanya dalam beberapa napas, dia telah mengambil beberapa senjata kelas mortal tingkat puncak yang semuanya sebanding dengan Lohou Bow dan beberapa bahan langka lainnya. Miao miao, kucing kecil pencuri itu juga dalam kekacauan mengambil barang dengan senang hati. 100 bunga Sein Liquid. Sang Taois berjubah biru itu berseru saat dia bertarung dengan kecantikan berpakaian bunga untuk botol biru. Keduanya sama-sama berada di setengah langkah alam roh sejati dan jika mereka mendapatkan penciptaan rahasia ini dari 100 Flower Week Chapter, mereka memiliki peluang 90% untuk mencapai alam roh sejati. 100 Flower Sein Liquid ini dapat membantu aku mencapai setengah langkah Realm Spirit Realm, atau bahkan Realm Spirit Spiritual. Mata Zhao Feng bersinar saat dia menerjang ke botol biru. Kecepatannya bahkan lebih cepat daripada Daois berjubah biru dan keindahan. Perbedaan di antara mereka langsung ditampilkan. Bajingan, lepaskan. Taois berjubah biru itu sangat marah seperti guntur dan hanya bisa menonton Zhao Feng mengambil 100 cairan bunga Sein. Keindahan dalam gaun bunga juga dipenuhi dengan kedinginan saat dia mengedarkan ki-nya dari Realm Spirit Realm dan menyerang Zhao Feng. 100 Flower Sein Liquid tidak dianggap berharga untuk ketiganya di True Spirit Realm. Namun, untuk kecantikan berpakaian bunga, Daois berjubah biru dan yang pada setengah langkah True Spirit Realm, itu bahkan lebih berharga daripada senjata kelas spiritual. Ki keindahan roh sejati telah mencapai 70% dan kultivasinya sangat dekat dengan alam roh sejati. Jika dia bisa mendapatkan 100 Flower Sein Liquid, dia hampir sepenuhnya dijamin untuk mencapai alam roh sejati. Kultivasi Taois berjubah biru tidak jauh dari miliknya dan keputusasaannya akan 100 Flower Sein Liquid tidak lebih rendah dari 100 Flower Sack. Keduanya tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan 100 Flower Sack, ini adalah item yang hanya bisa dilakukan oleh ketiganya di True Spirit Realm. Pada titik waktu ini, kemarahan di hati mereka tidak bisa digambarkan ketika mereka menyaksikan 100 Flower Sein Liquid yang akan segera menjadi milik mereka diambil oleh seorang pemuda di Sky ke-7. Sua, Zhao Feng menangkap 100 Flower Sein Liquid dan menyimpannya di gelang interspatialnya. Bajingan kecil, jika kamu menyerahkan 100 Flower Sein Liquid, aku bisa memaafkanmu dan tidak membunuhmu. Adik laki-laki, berikan 100 Flower Sein Liquid ke saudari, dan aku akan meminta kakak bela diri seniorku untuk memberimu kesempatan dalam hidup. Keindahan dan jubah biru berjubah biru menuju Zhao Feng dalam kekacauan. Kiyu. Zhao Feng seperti seberkas petir yang berhasil menghindari serangan marah mereka. Dia tidak hanya berhasil menghindari mereka, dia juga tidak lupa untuk memilih item di jalan. Pil spiritual, bahan kerajinan, senjata, dan item lainnya, item demi item diambil oleh Zhao Feng. Kucing kecil pencuri di samping juga sangat brutal karena mencuri barang satu demi satu, tidak lebih lambat dari tuannya. Di sisi lain, kepala keluarga Bi mengawasi dengan mulut ternganga. Sementara tiga alam roh sejati yang hebat berkelahi, kucing dan manusia itu seperti ikan di dalam air dan dapat memanggil angin dan hujan kapanpun mereka mau. Kecepatan bajingan ini sangat cepat. Jubah itu, mungkinkah itu item warisan? Petik 2. Keserakahan muncul di mata Dawas berjubah biru. Dia memahami hukum langkah lightning dan unggul dalam kecepatan. Keindahan berpakaian bunga juga terasa melelahkan untuk mengejar ketinggalan. Dalam kekacauan, Zhao Feng bertindak dengan lancar dan dengan mudah membubarkan gelombang kejut dari bentrokan tiga alam roh sejati. Kekuatan seperti itu tidak lebih lemah dari setengah normal para ahli True Spirit Realm. Pada kenyataannya, Zhao Feng tidak ingin melawan mereka. Ini bukan hanya karena kekuatan mereka melampaui salah satu dari Darkwing Four Shadows. Jika Zhao Feng membunuh atau melukai salah satu dari mereka, itu akan merusak keseimbangan di lapangan dan meningkatkan perhatian orang-orang di Real Spirit Realm. Terlebih lagi, pada titik waktu ini, lebih mudah untuk mencuri barang. Waktu benar-benar emas dan uang. Cambuk darah ular mistik. Cambuk ini adalah salah satu senjata terkenal dari agama Scarlet Moon. Pertarungan sengit lainnya muncul. Bajak laut darah parah dan keluarga Bi bertarung bersama. Silver Spiritual Whip Mystic Snake Blood Great perak berputar di udara dan tampaknya mengandung haus darah di dalamnya. Dari semua item, ada 5 hingga 6 di kelas spiritual, tetapi nilai item ini jelas paling berharga.
Zhao Feng memindai cambuk dengan mata spiritual dewanya dan merasa sedikit aneh karena aura mistik Snake Blood Whip hanya tingkat spiritual tingkat rendah dan tidak lebih baik dari senjata lain. Namun, pada senjata ini dia merasakan aura itu mirip dengan pedang yang dia dapatkan dari Blood Course Protector. Namun yang terakhir aus. Jika aku mengambil kesempatan ini, aku perlu mendapatkan senjata yang bagus untuk aku ketika aku mencapai Real Spirit Realm. Senjata seperti cambuk sangat cocok untuk Lightning Inheritance dan pertarungan jarak dekat. Petik 2. Mata Zhao Feng berbinar saat dia membuat keputusan. Sebelumnya, ketika kultivasi Zhao Feng rendah, senjata spiritual tidak ada gunanya baginya. Namun, setengah langkah Realm Spirit Realm sekarang tidak jauh darinya dan bisa berhasil menggunakan senjata kelas spiritual. Saat ini, beberapa kultivator di setengah langkah Realm True Spirit berjuang untuk Mystic Snake Blood Whip. Dari item saat ini yang tersedia, nilai Mystic Snake Blood Whip hanya di bawah nilai 100 Flower Sacks. Cambuk ular darah mistik ini dapat ditingkatkan dengan mengisap esensi darah orang dan dapat mencapai tingkat spiritual tingkat menengah sebelum dapat menjadi sangat dekat dengan tingkat spiritual tingkat tinggi. Mata sang pionis berjubah biru bersinar ketika dia tertarik dengan cambuk. Dia adalah perampok kubur dan banyak sejarah baru tentang barang-barang. Zhao Feng tidak tahu atribut dari Mystic Snake Blood Whip dan bahwa itu dapat ditingkatkan melalui mengisap esensi darah. Ini berarti bahwa itu sama dengan item warisan. Namun, pada saat ini, kepala keluarga Bi, kecantikan berpakaian bunga, Daois berjubah biru dan beberapa setengah ahli Real Spirit setengah fokus pada Mystic Snake Blood Whip. Bahkan 3 ahli Real Spirit sejati terganggu olehnya. Whip Mystic Snake Blood adalah sesuatu yang membuat mata orang-orang di True Spirit Realm merah, tetapi mereka tidak bisa menyerah pada 100 Flower Sack terutama karena fakta bahwa jika 100 Flower Sack diambil oleh bajak laut Fan Flying, dia bisa membunuh semua orang yang hadir. Kekuatan 100 Flower Sack dapat memengaruhi seluruh situasi dan inilah yang dikhawatirkan semua orang. Oleh karena itu, bahkan jika mereka menginginkan Mystic Snake Blood Whip, mereka tidak bisa menyerah pada 100 Flower Sack. Setelah aku mengambil cambuk darah ular mistik, aku akan berlari menuju lantai 2. Zhao Feng memutuskan, jika dia bisa mengambil 100 Flower Saint Liquid dan Mystic Snake Blood Whip, dia akan mundur. Adapun 100 Flower Sack, Zhao Feng tidak tahu kegunaannya dan tidak memperhatikannya. Tentu saja, jika Zhao Feng tahu bahwa 100 karung bunga dapat mempengaruhi seluruh situasi, dia mungkin tidak akan mengabaikannya. Mencuri, Zhao Feng bertukar pandang dengan kucing kecil pencuri itu dan bersinkronisasi saat mereka menuju ke arah Mystic Snake Blood Whip. Ada total 4 hingga 5 ahli di setengah langkah Realm Spirit Realm dekat cambuk. Yang terkuat dari kelompok itu adalah Daois berjubah biru dan kecantikan, diikuti oleh kepala keluarga Bi, kemudian 2 setengah langkah lain ahli Realm Spirit semangat. Bocah ini ada di sini lagi. Kebencian melintas di mata Daois berjubah biru dan kecantikan berpakaian bunga juga telah menemukan Zhao Feng. Keduanya telah memutuskan untuk menemukan kesempatan untuk membunuh Zhao Feng saat mereka berjuang untuk cambuk. Nilai Yin Shadow Cloak dan 100 Flower Saint Liquid tidak lebih rendah dari Mystic Snake Blood Whips. Namun, mereka tahu kecepatan dan kekuatan Zhao Feng dan karenanya, tidak akan menyerang dengan mudah. Dengan partisipasi Zhao Feng, pertarungan untuk Mystic Snake Blood Whip menjadi panas. 2 setengah langkah yang lebih lemah, ahli Realm Spirit sejati tidak bisa menghadapinya dan memutuskan untuk mundur, meninggalkan Daois berjubah biru, kecantikan, kepala keluarga Bi, dan Zhao Feng. Kekuatan pertempuran Zhao Feng tidak bisa diremehkan dan bisa bertahan melawan 3 ahli lainnya. Anak ini menyembunyikan kemampuannya cukup dalam. Hati dari Daois berjubah biru, kecantikan berpakaian bunga, dan kepala keluarga Bi melompat. Heiyun Master dan 3 ahli Realm Spirit sejati telah menyadari ini juga. Kecepatan Zhao Feng melebihi yang lain dan memiliki keunggulan dalam pertempuran kacau. Kiyu. Petir meliputi sekitar Zhao Feng saat kecepatannya mencapai maksimum saat dia baru saja akan mengambil cambuk darah ular mistik. Bahkan tidak memikirkannya, bajingan, kamu mencari mati. Biru langit itu mengenakan jubah Tao dan kecantikan melepaskan serangan ke Zhao Feng. Kepala keluarga Bi terkekeh dingin dan leptin dari samping. Pada saat ini, Zhao Feng menghadapi serangan gabungan dari 3 kultivator di setengah langkah Realm Spirit Realm. Jika dia mengambil Mystic Snake Blood Whip di udara, dia harus mengambil serangan dari 3 ahli dengan setengah langkah Realm Spirit Realm yang tidak akan lebih lemah dari 1 serangan dari seseorang dari Realm Spirit semangat. Aku akan menyerahkannya padamu. Sosok Zhao Feng turun. Miao miao. Seekor kucing abu-abu seukuran telapak tangan muncul di udara dan meraih cambuk sebelum menghilang.
Apa, kucing sialan. 3,5 langkah True Spirit Realm tertegun dan di bawah amarah mereka yang ekstrim, tidak menghentikan serangan mereka. Sebaliknya, mereka bahkan meningkatkan kekuatan mereka. Ayah, jangan. Petik 2. Bi Qiaoyu yang berada di sudut memiliki wajah pucat dan penuh kengganan. Zhao Feng tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan saat menghadapi serangan. Ring of Lightning. Zhao Feng mengambil napas dalam-dalam dan merentangkan tangannya saat rambutnya berembus kemana-mana, seolah-olah dia adalah dewa petir. Busur demi busur petir terbentuk secara instan dan melesat seperti gelombang ke segala arah. Daerah di sekitar Zhao Feng langsung hangus hitam. 3,5 langkah ahli Real Spirit Realm mulai bergetar seolah-olah mereka mengalami kejang setelah terkena gelombang petir. Mati rasa, gemetar, mengejutkan. Setelah 3 napas penuh, kekuatan mengerikan dari cincin petir telah menghempaskan ketiganya. Taois berjubah biru, kecantikan berpakaian bunga dan kepala keluarga Bi memiliki kaki jeli, hampir tidak dapat berdiri. Itu saja, Zhao Feng tidak membuang waktu kapanpun ketika ia mundur dengan kucing kecil pencuri itu. Memiliki kedua ratusan bunga Sein Liquid dan cambuk darah ular mistik, Zhao Feng memutuskan untuk pergi. Sasarannya jelas adalah pintu timur. Selama dia meletakkan tangannya di pintu, dia bisa memasuki pintu masuk ke lantai 2. Saudara bela diri senior, jangan biarkan dia lari. Bajingan berambut biru ini, keindahan dan kebencian Daois berjubah biru telah mencapai batasnya, tetapi karena terkena Ring of Lightning, mereka tidak bisa bergerak untuk waktu yang singkat. Tindakan Zhao Feng akhirnya membuat 3 Realm Spirit Realm tidak puas. Bajak laut kipas terbang mencibir dengan dingin dan menggerakkan pertempuran untuk 100 karung bunga ke arah-arah Zhao Feng. Ketiganya diam-diam memutuskan untuk membunuh Zhao Feng. Saat 100 Flower Sack dan 3 ahli True Spirit Realm menutup ke Zhao Feng, ekspresi yang terakhir redup, trio ini tidak berencana untuk membiarkannya pergi. Baik, aku akan membiarkan kalian mencoba. Zhao Feng mengambil busur Lohou dan 3 panah Lohou langsung menempelkan diri ke busur. Saat Zhao Feng mengedarkan kekuatan garis keturunannya, Lightning Inheritance-nya menyentuh lantai 2. Bang, Sow. Seketika, 3 Lohou Arrows melesat keluar dan menciptakan badai kilat dan es. Badai angin petir es. Zhao Feng melepaskan tali busurnya dan melihat 3 panahnya yang paling kuat melesat menuju 100 Flower Sack. Ledakan. Seluruh ruangan di lantai pertama sedikit bergetar. 100 Flower Sack dihantam oleh 3 panah yang kekuatannya sebanding dengan Real Spirit Realm dan kerusakan yang mengerikan bahkan menyebabkan 100 Flower Sack bahkan sedikit retak. Asap beracun naik dari 100 Flower Sack dan segera dilalap api hitam. Fan Flying Bandit menjerit ketika dia hampir menjadi gila. Elang botak darah parah dan Master B juga linglung karena mereka tidak tahu harus berbuat apa. Oke para jenius, sampai jumpa di bab selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan kesetiaan pada pasangannya ya. Wassalamualaikum.